Saya tidak setuju, kami tidak melakukan kesalahan, mengapa kami harus diberhentikan? Komandan tentara keempat adalah seorang pria berjanggut yang dikenal sebagai Raja Palu Tembaga. Dia berdiri dan menatap Raja Mawar. Raja Fei Yu, komandan tentara keenam, memandang Ye Chen, Tuan Kota, apakah Raja Tonghammer dan saya melakukan kesalahan? Ye Chen berkata dengan tenang tidak. Lalu mengapa kami diberhentikan? Apakah karena kami adalah anggota geng api merah dan geng Fei Huo? Bagus. Sulit untuk meyakinkan Tuan Kota untuk melakukan ini, dan saya berharap Tuan Kota akan menarik kembali perintahnya. Mulai sekarang, saya, geng Fei Huo dan geng Chi Huo, pasti akan membantu Anda dengan sepenuh hati, kata Raja Fei Yu keras. Ye Chen melirik dengan dingin, maksudmu, jika aku tidak mengambil kembali hidupku, geng Fei Huo dan geng api merah tidak akan membantuku dengan sepenuh hati. Itu perlu untuk ada, memang ada lebih sedikit dari 9 kekuatan besar di Spark City, dan inilah saatnya untuk mengurangi 1 atau 2. Mendengar ini, wajah Raja Fei Yu sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa satu kata pun dari dirinya dapat membawa bencana besar bagi geng Fei Huo dan geng Chi Huo. Maafkan saya, geng api terbang dan geng api Scarlet tidak akan pernah setengah hati tidak peduli kapan dan di mana. Saat ini, dia tidak berani berbicara tentang membiarkan Ye Chen mengambil kembali hidupnya, jika pihak lain ingin membunuh geng Fei Huo dan geng Chi Huo, semudah menghancurkan semut. Itu yang terbaik. Kamu kembali dan beritahu pemimpinmu. Jika kamu ingin bertahan di Spark City, jangan lakukan hal yang keterlaluan. Biarkan aku memanfaatkannya dan menanggung konsekuensinya. Dia tidak keberatan membunuh geng Fei Huo dan geng api merah, tetapi pasti ada alasan, jika tidak membunuh geng tanpa pandang bulu akan membahayakan semua orang. Ya, Raja Fei Yu dan Raja Tonghammer tidak berani bernapas, mereka menurunkan alis dan terlihat enak dipandang. Lanjut, Raja Mawar memecat banyak orang dari jabatannya. Orang-orang ini adalah raja hidup dan mati yang dekat dengan keluarga Zhao. Awalnya, mereka bersembunyi sangat dalam, dan orang biasa tidak mengetahuinya, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Rose King dan keluarganya. Pada akhirnya, di antara 1.300 hingga 400 perwira militer tingkat menengah dan tinggi, lebih dari 400 diberhentikan dari jabatannya, kecuali lebih dari 200 raja dari keluarga Zhao yang tidak datang. Untungnya, ada banyak raja kehidupan dan kematian di Yan Mars, baru saja merilis beritanya. Pasti akan ada ribuan raja yang bersaing memperebutkan posisi ini. Bagaimanapun, ini adalah mangkuk nasi besi, jika Anda melewatkan desa ini, tidak akan ada tokoh seperti itu. Tuan Kota, keluarga Zhao, Zhao Yang, tolong temui saya. Keesokan harinya, seorang tamu datang keluar gerbang mansion Tuan Kota, dan itu adalah kapten penjaga yang datang untuk memberitahu. Zhao Yang. Siapa dia? Tanya Ye Chen. Zhao Yang adalah tuan nomor 1 dari keluarga Zhao. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun ini. Dikatakan bahwa dia telah mencapai batas surga ke-6 kehidupan dan kematian 2.000 tahun yang lalu. Dia juga mengalahkan seorang raja bernama Raja Liang. Silakan masuk. Ye Chen mengangguk. Setelah beberapa saat, Zhao Yang datang ke ruang pertemuan. Zhao Yang adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan bahu lebar dan tubuh yang panjang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen yang sedang duduk di kursi pertama di aula. Dia membuka mulut dan berkata, "Saya Zhao Yang, patriark baru dari keluarga Zhao. Kali ini saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kota percikan. Jangan buru-buru menolak, saya di sini dengan tulus kali ini." Nah, ceritakan tentang ketulusanmu. Ye Chen ingin mendengar betapa tulusnya pihak lain itu. Zhao Yang mengerutkan kening, 1 miliar, selama Anda menyerahkan Spark City dan memilih kota utama lain sebagai wilayah Anda, keluarga Zhao saya dapat memberi Anda 1 miliar batu sekaligus. Dan mulai sekarang, Anda akan menjadi teman Zhao saya dari rumah. Untukmu, kamu tidak kehilangan apapun, tapi telah menghasilkan banyak uang. Saya percaya bahwa masih ada beberapa kota utama di planet kehidupan tingkat ketiga, yang tidak kalah dengan Spark City. 1 miliar, itu benar-benar masalah besar. Ye Chen tersenyum tipis. Untuk Raja Alam Hidup dan Mati biasa, 1 juta yuan batu dapat menyelamatkannya dari perjuangan mati-matian selama sisa hidupnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki potensi tinggi. Itu hanya bisa melayang di alam kedua dan surga ketiga, dan langit ketiga dan keempat. 10 juta batu yuan dapat mendukung keluarga peringkat keempat untuk berkembang, dan 100 juta batu yuan dapat membuat keluarga peringkat ketiga berkembang. Adapun 1 miliar, banyak orang berpikir saya bahkan tidak berani pikirkan tentang itu. Bagaimana menurutmu? Zhao Yang dengan hati-hati mengamati ekspresi Ye Chen,
berharap menemukan petunjuk. Sejujurnya, aku tidak kekurangan batu primordial. Ye Chen tidak goyah sedikit pun. Sedikit mengernyit, Zhao yang berkata di dunia ini, semuanya memiliki nilai, itu hanya nilainya. Saya percaya bahwa dalam pikiran Anda, Spark City tidak ternilai harganya. Memang, Spark City tidak ternilai harganya di benakku, tapi keluargamu Zhao tidak mampu membelinya. 2 miliar, Zhao yang masih tidak menyerah. 10 miliar, Spark City milik keluarga Zhao Anda. Ye Chen tidak berpikir keluarga Zhao bersedia membayar 10 miliar, jika pihak lain benar-benar bersedia membayar 10 miliar, dia akan mempertimbangkannya. 10 miliar. Meskipun Zhao yang sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan nafsu makan Ye Chen. 10 miliar setara dengan seluruh kekayaan keluarga Zhao. Belum lagi seluruh keluarga Zhao tidak setuju, bahkan saya sendiri tidak akan menyetujuinya. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan keluarga Zhao untuk mendapatkan kembali 10 miliar selama periode ini? Liku-liku apa yang akan dihadapi keluarga Zhao? Bukannya marah, Zhao yang tersenyum dan berkata kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Saya tidak bisa menerima puluhan miliar, itu konyol. Bagiku, posisi Lord of Spark City bernilai 10 miliar. Yan Mars adalah planet kehidupan yang sangat istimewa. Hanya ada sedikit tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia, kurang dari 20%. Meskipun tempat lain tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, itu adalah tempat paling berharga di Yan Mars. Biji logam tak berujung, batu energi atribut api, dan rumput spiritual atribut api semuanya adalah kekayaan sederhananya. Nilai kota utama Yan Mars tidak kurang dari nilai kota utama planet kehidupan tingkat 5. Ekspresi Zhao yang berangsur-angsur menjadi suram, dia menarik napas dalam-dalam, dan dia berkata perlahan kamu bisa mendapatkan Spark City, yang berarti kamu adalah komandan Samsung Zijin. Dengan cara ini, jika aku bisa memenangkanmu dengan keberuntungan, bisakah Anda mempertimbangkan kondisi barusan? Selama dia memenangkan lawan, Zhao yang tidak percaya bahwa Ye Chen masih memiliki wajah untuk tinggal di Spark City. Memenangkanku trik. Bagaimana mungkin Ye Chen gagal untuk melihat bahwa Zhao yang telah memasuki surga ketujuh alam hidup dan mati, dia bukan lagi Raja Liang, tetapi Kaisar Liang. Dia harus memiliki banyak kepercayaan diri saat pertama kali memasuki surga ketujuh alam hidup dan mati, dan itu akan sama bagi siapapun. Tidak perlu terlalu merepotkan, selama kamu bisa memblokir gerakanku dan tidak kehilangan angin, tidak masalah jika Spark City memberikannya padamu. Kata Ye Chen. Oke. Ini kesepakatan. Tatapan puas melintas di mata Zhao Yang. Dia tidak menyangka Ye Chen akan terprovokasi dengan mudah. Bahkan, dia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Ye Chen. Dia sangat percaya diri pada angin. Ayo lakukan. Energi sejati Zhao yang meletus, dan seluruh tubuhnya seperti matahari berbentuk manusia, memancarkan cahaya tak terbatas. Sebelum Zhao yang memasuki surga ketujuh alam kehidupan dan kematian, dia dikenal sebagai Raja Matahari Terbelah, dan dia mahir dalam makna mendalam yang, api, dan bumi. Berdasarkan 3 makna mendalam ini, dia menciptakan 2 makna kedua peringkat seni bela diri Extreme Cracking yang Hand dan Lava Burst Fist. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan penyihir surgawi itu, mereka masih cukup bagus. Dan alasan mengapa dia penuh percaya diri bukan hanya keunggulan di ranah, tetapi juga karena dia telah menciptakan seni bela diri tingkat 3 Tongtian Bayang Fist. Pada awalnya, Tongtian Bayang Fist lah yang membuatnya bisa mengalahkan seorang kaisar. Ambil yang Cracking Handku dulu. Tangan kanan Zhao yang memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas, seperti cahaya yang terkondensasi, dia menarik napas dalam-dalam, dan menamparkan Ye Chen dari udara. Dengan telapak tangan ini, seluruh ruang konferensi tidak dapat melihat apapun, seolah-olah ini bukan telapak tangan manusia, tapi matahari sungguhan meledak ke arah Ye Chen dengan dominasi tirani. Seorang raja tetaplah raja. Ada 3 tahap dalam keadaan tanpa pamrih, dan keadaan tanpa pamrih Raja Kaisar telah melampaui tahap ketiga, dan telah memadatkan jejak Kaisar, tegasnya, Raja Kaisar telah mengubah keadaan tanpa pamrih ke dalam naluri itu adalah keadaan batas, dikombinasikan dengan esensi sebenarnya dari tingkat ketujuh dari alam hidup dan mati atas. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Tidak berani terlalu ceroboh, Ye Chen langsung memasuki keadaan tanpa pamrih, dan menebas dengan pedangnya. Engah. Kekuatan telapak tangan yang menyala mengendur, dan bintik-bintik cahaya menari-nari. Sekarang giliranku, blokir pedang ini, Spark City milikmu. Memegang pedang longkuan di satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, Ye Chen menatap Zhao Yang. Ayo, mata Zhao yang bersinar dengan keyakinan kuat, dan lengan kanannya terbakar hebat. Seperti sepotong besi panas membara, tetesan magma menetes ke bawah, mendesis.
Tongtian Bayang Fist berbeda dengan pencak silat pada umumnya, pencak silat ini memiliki keistimewaan. Setelah momentum diperoleh, seluruh lengan akan diberi energi dan dapat mengembang atau menyusut. Dengan cara ini, kekuatan serangan akan lebih terkonsentrasi dan tidak akan ada banyak pemborosan. Begitu Zhao Yang selesai berbicara, serangan Ye Chen datang. Jika tangan penghancur matahari Zhao Yang adalah matahari, maka jurus pedang Ye Chen Ni Jing Huaji bisa disebut katai putih, dengan kekuatan yang lebih terkendali, tetapi energi pedang yang 100 kali lebih menakutkan dan cemerlang. Hampir dalam sekejap mata Zhao Yang mendekat. Hancurkan. Lengan kanan Zhao Yang membengkak. Seperti tinju para dewa. Ledakan menuju energi pedang yang bersinar. Ledakan. Seluruh mansion tuan kota bergetar hebat, dan pukulan kekuatan penuh dari dua tokoh tingkat kaisar perang sudah cukup untuk menghancurkan planet biasa dengan diameter ratusan ribu mil. Meskipun di planet yang hidup, kekuatan penghancurnya berkurang ribuan kali lipat. Tapi itu tidak boleh diremehkan, dalam keadaan normal, itu bisa membuat ratusan mil di sekitarnya jatuh ke dalam adegan kiamat. Tentu saja, sebagai pusat kota utama Spark City, City Lord S Mansion ditutupi oleh formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghancurkan beberapa formasi, sebagian besar kekuatan diserap dan diubah menjadi energi operasi formasi, dan sisanya tidak dapat digunakan oleh formasi, yang diserap dilepaskan secara gila-gilaan di sepanjang pintu aula pertemuan, menyemprotkan seberkas cahaya yang menyilaukan. Tidak baik. Ekspresi Zhao Yang langsung berubah. Pedang Ye Chen begitu kuat dan tak terkalahkan. Tidak diragukan lagi, itu adalah penyihir besar yang tidak bisa menahannya sama sekali. Beruang. Nyala api meletus dalam bentuk kipas, Zhao Yang menyemprotkan darah, terbang keluar, dilarikan ke langit oleh seberkas cahaya, dan seberkas cahaya muncul di tubuhnya. Jelas, Zhao Yang juga memiliki setelan Raja Surgawi tingkat rendah. Ini juga merupakan setelan Raja Surgawi tingkat rendah, dan pertahanan Zhao Yang lebih dari 10 kali lipat dari Ye Chen. Lagi pula, perbedaan tingkat kultivasi antara keduanya adalah 2 hari. Elemen naifnya jauh lebih murni. Sebaliknya, jika Zhao Yang tidak memiliki setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah, di bawah pedang ini, akan ada lebih banyak bencana daripada keberuntungan. Setelah berguling puluhan meter di langit, Zhao Yang baru saja menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Ye Chen secara diagonal di bawah dengan wajah pucat, dan setelah mendengus dingin, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Basis kultivasi masih sedikit lebih rendah. Ye Chen menyadari bahwa dia telah sedikit meremehkan Zhao Yang. Seni bela diri tingkat ketiga lawan Tongtian Bayang Fist ratusan kali lebih lemah dari teknik pedang ekstrim tingkat ketiga Nijing Huaji, tetapi mereka berdua baru saja dalam pertarungan, Ye Chen hanya beberapa kali lebih kuat dari lawan, yang sangat terbatas, artinya, basis kultivasi lawan sekitar 100 kali lebih kuat dari Ye Chen dalam hal peningkatan kekuatan tempur. Meskipun semakin tinggi tingkat perkembangan seni bela diri, semakin menakutkan kematiannya. Setiap langkah kemajuan akan meningkat beberapa kali dan 10 kali lipat. Perlu dihitung 1000 kali, tetapi seiring dengan itu, semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin lambat kecepatan kemajuannya. Teknik pedang batas 3 putaran adalah batas Ye Chen. Saya khawatir untuk waktu yang lama, teknik pedang tidak akan terlalu banyak. Pertumbuhan besar hanya dapat dimulai dari aspek lain. Kesenjangan antara alam kedua surga, ini bukan celah kecil, celahnya terlalu besar. Tentu saja, energi sejati dari surga ketujuh kehidupan dan kematian tidak lebih dari 100 kali lebih kuat dari surga kelima kehidupan dan kematian, terutama karena tanda kaisar. Oleh karena itu, Ye Chen akan meningkatkan kultivasinya atau alam tanpa pamrih di masa depan, jika waktunya terlalu lama, yang terakhir dapat terus meningkat. Saatnya kembali ke surga para dewa. Ye Chen berniat pergi. Sebagai wakil penguasa kota, Raja Mawar sangat kompeten. Hanya dalam 1 minggu, dia menutupi kekurangan perwira senior di tentara percikan dan tentara penjaga kota. Meskipun banyak dari mereka adalah anggota keluarga Mawar, ini tidak akan terjadi, membangkitkan rasa jijik Ye Chen. Nepotisme sangat penting dalam mengkonsolidasikan posisi, dan dia adalah orang kepercayaan Ye Chen sekarang, bukanlah hal yang buruk untuk mengolah keluarganya sendiri. Setelah menjelaskan semuanya, Ye Chen meninggalkan Yan Martian. Kembali ke surga dewa, Ye Chen segera memasuki menara waktu. 3 postur pertama Qianlong Jue adalah ayam emas bertanya, mendorong awan dan melihat ke belakang tiba-tiba. Postur keempat disebut interaksi langit dan bumi. Postur ini berhubungan dengan yin dan yang dalam tubuh. Ketika yin dan yang digabungkan, Tai Chi muncul secara tiba-tiba. Suatu hari di menara waktu, 100 hari di dunia luar, Ye Chen belajar bagaimana berkomunikasi dengan dunia, dan dia merasa bahwa beberapa potensi yang tidak jelas di tubuhnya melonjak seperti air pasang lagi,
yang sangat aneh. Postur kelima Qianlong Jue adalah momen menggenggam bunga. Postur ini sangat sulit, memperhatikan kombinasi gerakan dan keheningan, dan bahkan melibatkan prinsip-prinsip alam semesta, tetapi melangkah lebih jauh dalam merangsang potensi. Pada saat itu, Ye Chen merasa hanya tangan yang memegang bunga tertinggal di seluruh dunia, dan yang lainnya menghilang. Adapun postur keenam adalah pos pemeriksaan. Selama Ye Chen mempelajari postur ini, dia dapat memasuki istana Qianlong Jue dan menemukan rahasia sebenarnya dari Qianlong Jue. Menyelam ke dalam jurang. Inilah nama pose keenam. Dentur. Terdengar suara kacang pecah dari Ye Chen, suara itu membentang dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Berulang-ulang, Ye Chen yang diam menutup matanya, tetapi dalam persepsinya, dia tampak seperti terbang, dari kedalaman tanah yang gelap. Saat membubung, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejalan dengan itu, potensinya juga melonjak dan menyublim. Ledakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi tubuh Ye Chen tiba-tiba memancarkan cahaya perak, yang seperti substansi siapapun yang akrab dengan alam tanpa pamrih tahu bahwa ini adalah tahap kedua dari alam tanpa pamrih. Tahap kedua dari keadaan tanpa pamrih dibagi menjadi dua rute, satu adalah mata langit tanpa pamrih, dan yang lainnya adalah tubuh tanpa pamrih. Pupil mata-mata langit tanpa pamrih berwarna emas, dan tubuh dari tubuh tanpa pamrih akan memancarkan cahaya perak. Begitu Anda mencapai kondisi tubuh tanpa pamrih, itu berarti potensi Anda telah terstimulasi hingga batasnya, dan jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai kondisi tertinggi kaisar tanpa ego. Cahaya perak ini melambangkan nyala potensi, semakin banyak cahaya perak, semakin kuat potensinya. Perlahan membuka matanya, pupil hitam berubah menjadi perak gelap, acuh tak acuh dan kejam, sudut matanya tampak jauh lebih tajam, sempit dan panjang seperti pisau, pikir Ye Chen dalam hatinya seperti yang diharapkan dari tubuh tanpa pamrih, kombinasi energi dan potensi sejati, air dan susu menyatu, dan kekuatan tempur seharusnya meningkat sekitar 2 kali lipat. Peningkatan kekuatan tempur tahap pertama alam tanpa diri tidak sebaik metode rahasia pertempuran 3 cara meminjam bunga, yaitu sekitar 70% hingga 80%. Pada tahap kedua, peningkatannya sekitar 2 kali lipat, dan tahap ketiga meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 5 kali rilem. Untuk memadatkan tanda kaisar, itu sangat dibesar-besarkan. Tentu saja, meskipun kekuatan tempur Ye Chen telah meningkat dari 70% menjadi 80% menjadi 2 kali lipat, dan dia telah membuat kemajuan besar, tetapi secara umum, tingkat peningkatannya tidak terlalu besar. Komandan Zijin Bintang 3 adalah kekuatan yang tinggi tingkat kaisar perang, dan tingkat tinggi yang paling umum kesenjangan antara kaisar perang dan kaisar perang tingkat tinggi terkuat setidaknya 10 kali lipat jika Ye Chen adalah kaisar perang tingkat tinggi tingkat menengah sebelumnya. Dia sekarang hampir tingkat tinggi, dia ingin menerobos kaisar perang tingkat tinggi dan mencapai tingkat atas, masih ada jarak yang jauh. Harus dikatakan bahwa seni bela diri adalah cara terbaik bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selama dia memiliki pencerahan, kekuatan tempurnya dapat meningkat 10 atau 20 kali lipat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang dapat memahami 5 beralih ke seni bela diri, mengalahkan kaisar hanyalah masalah lambaian tangan. Untuk mengetahui, seni bela diri peringkat 5 lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada seni bela diri peringkat 3. Untuk seni bela diri apapun, setiap kali rahasia digabungkan, tingkat kematiannya akan meningkat secara geometris, dan semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas jadinya. Kekuatan Ye Chen saat ini terkait erat dengan ilmu pedang ekstrim 3 putaran. Adapun ingin mempercepat kemajuan pencak silat. Pertama-tama, Anda harus meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin kuat pemahaman Anda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda, seorang raja dari alam hidup dan mati tingkat kelima, memiliki pemahaman yang lebih tinggi daripada yang ke-9 tingkat alam hidup dan mati. Dikatakan bahwa masing-masing penguasa surgawi ke-9 di alam hidup dan mati telah menyadari seni bela diri tertinggi. Yang disebut seni bela diri tertinggi mengacu pada seni bela diri yang sempurna, dan perpaduan makna yang mendalam sempurna, seperti hidup dan mati, 5 elemen, yin dan yang, ruang dan waktu. Bumi, air, api, angin, cahaya dan kegelapan. Seni bela diri tertinggi adalah puncak seni bela diri. Ambil seni bela diri yang mengandung makna hidup dan mati yang mendalam sebagai contoh. Meskipun di permukaan, seni bela diri makna hidup dan mati yang mendalam adalah seni bela diri tingkat kedua, tetapi ini hanya permukaan, bahkan jika Anda memilikinya mengintegrasikan 6 jenis makna yang mendalam dan memahami seni bela diri tingkat 6, dalam hal mematikan, itu masih jauh lebih rendah dari seni bela diri mistis hidup dan mati. Hidup dan mati mengandung terlalu banyak, itu telah membentuk reinkarnasi. 6 misteri Anda ini tidak bisa melampaui hidup dan mati sama sekali.
Sangat disayangkan bahwa seni bela diri tertinggi terlalu sulit untuk dipahami, makna mendalam Ye Chen tentang yin dan yang telah selesai, dan makna mendalam dari 5 elemen juga telah selesai, tetapi sulit untuk mengintegrasikannya ke dalam satu seni bela diri. Tentu saja, ada seni bela diri tertinggi dan rendah, dan seseorang yang baru saja menyadari seni bela diri kelahiran dan kematian yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan orang yang telah memahami seni bela diri kelahiran dan kematian yang mendalam untuk waktu yang lama. Terlalu jauh untuk membicarakan hal ini, Ye Chen baru saja mendaki gunung kecil, dan jaraknya masih 108.000 mil dari puncak. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 100 bulan telah berlalu di menara waktu, dan 1 bulan di dunia luar. Ye Chen akhirnya mempelajari pose ketujuh Qianlong Jue. Postur ketujuh Qianlong Jue disebut Flying Dragon in the Sky. Bagi orang biasa, postur ini sangat langka dan keterlaluan. Postur ini menekankan kebebasan mutlak dan kehendak mutlak. Meskipun tubuh saya tidak bergerak, hati saya seperti naga terbang umumnya membumbung ke langit, membubung ke 9 langit, dengan kehendak menembus langit dan bumi. Dia adalah 95 Tuhan. Qianlong muncul dari jurang untuk merangsang semua potensi, dan Fei Long Zaitian menyeduh, menyublim, dan bahkan menghidupkan kembali potensi ini. Pada titik ini, Ye Chen hanya selangkah lagi dari kaisar tahap ketiga dari keadaan tanpa pamrih. Tidak terlalu jauh, Ye Chen terus memahami bahwa pose ke-8 Qianlong Jue sangat kuat. Naga itu terbang tinggi ke langit dan mulai mendominasi angin dan awan. Postur ke-8 berfokus pada bagaimana memaksimalkan potensi dan memasuki keadaan misterius di mana dunia berputar di sekitarku. Sementara Ye Chen memahami Qianlong Jue di menara waktu, Goddess Paradise Hotel menjadi semarak. Masih ada 3 atau 4 hari sebelum anggota senior memasuki menara berburu, dan sebagian besar anggota senior muncul di hotel, termasuk anggota tim pemburu setan. Raja 10.000 panah, apa yang kamu katakan benar atau salah, bahwa Ye Chen membunuh Raja Mole? Raja Mole adalah kaisar perang tingkat rendah. Bahkan sangat sulit bagi kaisar perang tingkat menengah untuk membunuhnya. Raja Mole dapat melarikan diri. Itu benar, tidak peduli seberapa cepat kemajuan Ye Chen, dia tidak sesat itu. Kebanyakan orang skeptis. Zhang Yinyin mencibir dan berkata apa yang kamu lakukan berbohong padamu. Sejujurnya, membunuh Raja Mole tidak layak disebut. Ye Chen saat ini adalah pemimpin Samsung Zijin. Dia telah memilih kota utama sepertiga planet kehidupan tingkat sebagai kota utama. Wilayahmu sendiri, semua orang membatu, kan? Apa? Pemimpin Samsung Zijin. Membunuh King Mole telah membuat banyak orang curiga, tetapi menjadi pemimpin Samsung Zijin membuat semua orang tercengang. Di seluruh surga para dewa, hanya Raja Qiongwu yang menjadi komandan emas ungu bintang 2 kali ini, Raja Suzaku dan Raja Pedang dikatakan juga menjadi komandan emas ungu bintang 1, tetapi dibandingkan dengan komandan emas ungu bintang 3, mereka tidak diragukan lagi tidak signifikan. Seorang komandan ungu emas bintang 1 sesuai dengan kekuatan kaisar perang tingkat rendah, komandan ungu emas bintang 2 sesuai dengan kaisar perang tingkat menengah, dan komandan ungu emas bintang 3 sesuai dengan tinggi kaisar perang tingkat tinggi. Belum lagi surga dewa, ada beberapa kaisar perang tingkat tinggi di seluruh medan perang berburu tingkat tinggi. Dewi Kegelapan, Ratu Berkat Dewi, adalah 1. Menambahkan semuanya, Anda tidak bisa bahkan membuatnya bersama di telapak tangan Anda. Surga dewa berada pada posisi yang kurang menguntungkan di medan perang perburuan tingkat tinggi, alasannya adalah tidak ada karakter yang dapat menahan adegan tersebut, tidak ada kekuatan mutlak, dan jumlah orangnya kecil. Misalnya, Iblis memiliki Ratu God Bless, orang barbar memiliki Raja Tulang, dan Yaksa memiliki Raja Tombak Darah. Ketiganya secara kolektif dikenal sebagai 3 kaisar besar dari medan perang perburuan tingkat tinggi. Mereka adalah pemimpin. Bersama mereka, yang lain hanya dapat melarikan diri ketika mereka bertemu. Jumlah kaisar semu yang mati di tangan Ratu yang diberkati Tuhan dan Raja Tombak Darah terakumulasi di surga Tuhan, sebanyak lusinan, dan ada beberapa kaisar San. Hal-hal terus seperti ini, kekuatan gabungan mereka akan menjadi semakin lemah, dan akan sangat sulit untuk berdiri. Sekarang mereka akhirnya memiliki seorang pemimpin, keberadaan Ye Chen dapat menjamin status surga Tuhan, sehingga mereka tidak akan semakin lemah oleh pukulan. Kekuatan seorang kaisar perang tingkat tinggi, Ye Chen ini benar-benar kuat. Di ruang pribadi restoran, Raja Qiongwu, Raja Suzaku dan Raja Sendao sedang minum. Setelah mendengar berita itu, Raja Qiongwu tidak bisa tidak memuji. Raja Suzaku mengangguk, butuh waktu kurang dari 10 tahun untuk mengungguli kita. Saya khawatir sebagian besar makhluk tertinggi surga ke-9 di alam hidup dan mati tidak akan mampu melakukannya ketika mereka masih muda. Tingkat ke-9 kehidupan dan kematian alam surgawi tertinggi semuanya jenius dan pelaku kejahatan.
Ketika mereka masih muda, mereka tidak diragukan lagi adalah yang disukai di surga. Mereka adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Mereka adalah pemimpin generasi muda, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, mereka tampaknya lebih rendah, setidaknya, hanya beberapa makhluk tertinggi yang mendominasi dunia yang dapat dibandingkan dengan Ye Chen ketika mereka masih muda. Raja Qiongwu, sekarang kamu dapat yakin untuk menyerang langit ketujuh hidup dan mati. Raja Pedang memandang Raja Qiongwu dan berkata, "Iya." Raja Qiongwu tersenyum dan berkata, "Selama aku memadatkan segel kaisar, aku bisa melangkah ke surga ketujuh hidup dan mati kapan saja." Faktanya, jika Raja Qiongwu menginginkannya, beberapa tahun yang lalu, dia pasti akan mencapai langit ketujuh hidup dan mati, tetapi dia tidak bisa melepaskan timnya, tidak bisa melepaskan anggota senior surga dewa, meskipun dia hanya seorang kaisar perang tingkat menengah, tidak dapat dibandingkan dengan 3 kaisar besar di medan perang perburuan tingkat lanjut, tetapi dengan dia, setidaknya dia dapat menghadapinya, dan seluruh pasukan tidak akan musnah. Raja Pedang Ilahi dan Raja Suzaku adalah kaisar perang dasar, dan mereka tidak dapat mencapai ketinggian Raja Qiongwu untuk saat ini. Jika mereka bertemu dengan kaisar perang tingkat tinggi, jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, kemungkinan jatuh adalah lebih dari 90%. Tentu saja, surga dewa memiliki terlalu banyak manfaat, terburu-buru untuk mencapai surga ketujuh alam kehidupan dan kematian mungkin bukan hal yang baik. Anda harus tahu bahwa begitu Anda berhasil mencapai surga ketujuh alam kehidupan dan kematian, Anda akan dikirim dari Firdaus Tuhan, sejak saat itu. Saya tidak bisa lagi menikmati berbagai keuntungan seperti menara waktu, menara seni bela diri, Del. Tetapi bagi Raja Qiongwu, manfaat ini tidak dapat disingkirkan, karena dia telah mencapai batas yang sebenarnya, di bawah batas-batas. Tidak mungkin membuat banyak kemajuan di Firdaus Tuhan. Setiap orang memiliki batasnya sendiri, beberapa orang memiliki kekuatan kaisar perang tingkat tinggi sebelum mencapai langit ketujuh hidup dan mati, dan beberapa memiliki kekuatan kaisar perang tingkat menengah. Beberapa adalah dasar, beberapa adalah kekuatan semi-kaisar, beberapa adalah kekuatan tingkat 8 dari Menara Dewa Perang, beberapa adalah kekuatan tingkat ke-7. Ketika batas ini tercapai, bahkan jika Anda menghabiskan 100 kali lipat usaha, itu tidak akan membantu. Daripada membuang-buang waktu untuk fantasi yang tidak realistis, adalah bijaksana untuk memasuki surga ketujuh kehidupan dan kematian. Lagi pula, setelah menjadi kaisar dan raja, pemahaman akan sangat meningkat. Yang disebut batas juga akan hilang, yang menghemat waktu untuk diri sendiri daripada membuang waktu dengan sia-sia. Selamat. Akhirnya aku meninggalkan surga Tuhan. Raja Suzaku mengangkat gelas anggurnya dan meneguknya. Raja Qiongwu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan bahwa surga para dewa itu seperti gunung tandus dan air yang buruk, tempat ini juga merupakan tempat suci bagi para jenius." Mendesah. Raja Suzaku berkata surga para dewa adalah tempat suci bagi para jenius dan penjara. Aku sudah lupa bagaimana rasanya berpetualang. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Qiongwu dan Raja Pedang tiba-tiba terdiam. Ya, mereka sudah melupakan cita rasa petualangan. Sejak mereka menjadi anggota surga dewa, mereka pada dasarnya tidak pernah mengambil risiko apapun. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan tentara dan berperang melawan musuh itu saja. Anda harus tahu bahwa sebelum memasuki surga para dewa, salah satu dari mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya, seperti rahasia langit berbintang, keajaiban alam semesta, planet aneh, monster di alam semesta, ada banyak tempat berbahaya di alam semesta, dan bahkan ada tempat yang lebih indah lagi, tidak mungkin menjelajahi 1/10.000 alam semesta seumur hidup, tetapi proses ini benar-benar memabukkan. Tapi karena surga para dewa harus berburu sesekali, mereka tidak bisa menunda karena petualangan, lagi pula, ada beberapa bahaya, dan jebakan bisa bertahan selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Jangan bicarakan itu, kita akan segera meninggalkan surga para dewa, jadi mari hargai waktu kita di surga para dewa sekarang. Raja Pedang berpikir sangat terbuka, mengangkat gelas anggurnya dan berdenting. Itu benar, hidup kita masih panjang. Raja Suzaku tersenyum. Dalam sekejap, sudah waktunya anggota senior memasuki menara berburu. Ye Chen telah keluar dari menara waktu dan bergabung dengan anggota tim pemburu iblis lainnya. Tim pemburu iblis hari ini benar-benar tim nomor 1 di surga para dewa. Adapun apakah itu tim nomor 1 di medan perang perburuan tingkat lanjut, masih perlu ujian waktu. Berjalan menuju, sekelompok 7 orang memasuki menara berburu. Di bintang berburu yang besar, 7 orang dari Ye Chen muncul di hutan lebat. Hutan lebat bintang berburu sangat berbahaya, tidak hanya dewa dan serangga di sini, tetapi juga banyak bunga dan tanaman pemakan manusia,
seperti bunga kaisar, rumput ajaib, pohon pemakan manusia tingkat raja, dan sebagainya. Yuan Hong lebih sial, dia hampir terseret jauh ke bawah tanah oleh beberapa tanaman merambat hitam. Anda harus tahu bahwa tanah Hunting Star sangat keras, dan segenggam tanah dapat menimbang puluhan ribu kati. Jika dia diseret jauh ke bawah tanah, Yuan Hong akan sulit untuk keluar dari masalah pada saat kritis. Zhang Yinyin menggunakan Death Coil, menjerat tanaman merambat hitam, dan menarik Yuan Hong kembali. Itu berbahaya. Yuan Hong menyeka keringatnya, pohon anggur hitam ini sangat terkenal tidak peduli di bintang berburu atau di luar angkasa, menjerat ratusan ribu planet sekaligus, dan begitu memasuki jangkauan serangannya, ia hampir mati. Untungnya, tidak banyak tanaman merambat kematian di Hunting Star, dan ini adalah kedua kalinya tim pemburu iblis menemukan mereka. Segera, 2 hari berlalu. Dalam 2 hari, tim pemburu iblis membunuh 9 serangga dewa biasa dan 3 serangga dewa elit, menghasilkan 75.000 koin dewa. Akhirnya bertemu dengan serangga tingkat komandan. Di pagi hari ketiga, tim pemburu iblis bertemu dengan serangga ilahi tingkat komandan pertama. Cacing dewa tingkat komandan memiliki kekuatan kaisar perang, tentu saja, ada kekuatan tinggi dan rendah, yang rendah setara dengan kaisar perang dasar, dan yang tinggi mungkin adalah kaisar perang tingkat atas. Serangga tingkat komandan yang ditemui tim pemburu iblis memiliki bentuk yang mirip dengan guk-guk ganas, tetapi ia memiliki 6 kaki, 4 pasang sayap transparan, dan ratusan mata di dahinya. Itu adalah monster yang benar-benar dimodifikasi. Sisa dari tim pemburu iblis berhenti jauh. Menghadapi serangga dewa tingkat komandan, mereka tidak hanya tidak dapat membantu banyak, tetapi mereka juga dalam bahaya jatuh. Ye Chen saja sudah cukup. Mengaum, Vicious Dog Godworm mengguncang 4 pasang sayap transparannya, dan bergegas ke arahnya, arus udara yang kuat menyapu pepohonan di dekatnya ke langit, seperti pasir dan batu yang berterbangan. Ketika guk-guk dan serangga ganas itu berjarak kurang dari 1000 meter dari Ye Chen bergerak, dan pedang longkuan terhunus, dan pedang itu ditebas. Ledakan, cacing dewa guk-guk yang ganas dikirim terbang mundur, dan pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar terbakar dan dimusnahkan dalam abu terbang. Pedang sejati Ventian, sangat kuat. Liu Di membuka mulutnya. Ilmu pedang terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari ilmu pedang pamungkas 3 putaran. One Arrow King bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang ini. Serangga dewa tingkat komandan mewakili 30.000 koin dewa, dan tim pemburu iblis mendapat untung kecil lagi. Tentu saja, Ye Chen berkontribusi paling banyak, dan Ye Chen mendapat poin terbanyak. Pada hari kelima, tim pemburu iblis telah membunuh 18 dewa biasa, 7 dewa elit, dan 2 dewa penguasa, dengan total pendapatan 220.000 yuan, dan kontribusi Ye Chen adalah 25.000 yuan, dapat dibagi menjadi sekitar 80.000. Dengan kecepatan mendapatkan koin dewa, Ye Chen akan dapat memiliki 1 juta koin dewa dalam beberapa tahun, dan kemudian menukarnya dengan 1 set pakaian tingkat Raja Surgawi tingkat menengah. Dalam hal kekuatan pertahanan, setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah setara dengan baju besi tingkat Raja Surgawi tingkat atas, dan setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah setara dengan baju besi tingkat Kaisar biasa. Setelan tingkat, sebagian besar Kaisar perang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, 1 juta koin dewa adalah angka astronomi bagi Zundi. Hari ke-6, para pemburu iblis akhirnya bertemu dengan tim musuh. Tim ini berasal dari surga Tulhu, yang disebut tim Laut Darah, dan kaptennya hanyalah seorang Kaisar Semu Puncak. Melarikan diri. Setelah beberapa ronde pertarungan, anggota tim Blood Sea kabur dengan panik. Kekuatan Ye Chen terlalu kuat, dia membunuh mereka bertiga dengan 1 pedang, yang jelas merupakan kekuatan Kaisar Perang, dan bukan Kaisar Perang dasar, setidaknya Kaisar Perang menengah. Ces, jangan biarkan mereka kabur. Di bawah kepemimpinan Ye Chen, tim pemburu iblis mati-matian mengejar. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen membunuh anggota lain dari tim Laut Darah, hanya menyisakan 3 dari mereka, dan menderita kerugian besar. Raja Tombak Darah, selamatkan kami. Kapten tim Blood Sea berteriak dengan cemas. Di kejauhan, tim lain muncul. Tim ini terkenal di medan perang berburu tingkat lanjut. Ini adalah tim Tombak Darah dari surga Dewa Yasha. Kapten mereka adalah Raja Tombak Darah, salah satu dari 3 kaisar besar dalam perburuan tingkat lanjut medan perang. Blood Spear King, seperti Queen of Goddess Blessing, adalah mimpi buruk di Paradise of Gods. Dalam 200 tahun terakhir, dia telah membunuh Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya di Paradise of Gods, dan bahkan Kaisar Zan telah dibunuh olehnya. Itu Kapten Pasukan Laut Darah. Salah satu anggota tim Blood Spear mengenali Kapten tim Blood Sea.
Tim surga dewa mengejar dan membunuh mereka tampaknya adalah tim pemburu iblis. Kapan tim pemburu iblis menjadi begitu kuat sehingga hanya 3 dari mereka yang bisa membunuh tim lautan darah? Anggota lain bertanya-tanya. Pergi dan lihat dulu. Blood Spear King mempercepat dan bergegas. Raja Laut Darah, apa yang terjadi? Bergabung dengan Kapten Tim Laut Darah, Raja Tombak Darah bertanya. Di medan perang perburuan tingkat lanjut, ras jahat seperti iblis, roh jahat, dan yaksa adalah sekutu. Manusia, barbar, dan raksasa adalah sekutu. Sekutu secara alami membutuhkan bantuan kecuali musuh terlalu kuat. Raja Laut Darah berkata dengan wajah pucat, salah satu tim pemburu iblis adalah Kaisar Perang. Saya curiga dia berkekuatan sedang. 4 anggota kami terbunuh. Hati Blood Seeking berdarah, keempat anggotanya, ini bukan sesuatu yang bisa tumbuh dalam waktu singkat. Kaisar Perang menengah. Blood Spear King melihat tim pemburu iblis terbang, dan akhirnya, matanya tertuju pada Ye Chen, hanya Ye Chen yang memberinya ancaman sekecil apapun, meskipun kultivasi Ye Chen hanya di lapisan kelima alam hidup dan mati. Itu dia. Blood Seeking juga menatap Ye Chen. Hati-hati, dia adalah Raja Tombak Darah, salah satu dari 3 kaisar besar di medan perang berburu tingkat tinggi. One Arrow King mengingatkan Ye Chen bahwa bayangan pohon yang terkenal, meskipun Ye Chen juga merupakan perang tingkat tinggi kaisar, ketenarannya tidak sebagus darah Raja Tombak. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen secara alami tidak akan meremehkan Raja Tombak Darah. Kesenjangan antara kaisar pertempuran tingkat tinggi tidak terlalu besar. 50 tahun yang lalu, Gao Gao, jelas, tidak akan berhenti meningkat selama 50 tahun ini, jika tidak, dia akan melakukannya tidak perlu tinggal di surga Dewa Yasha, saya percaya bahwa dengan bakatnya, dia akan mampu mencapai surga ketujuh kehidupan dan kematian. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Raja Tombak Darah ingin mendapatkan lebih banyak koin dewa dan menukarnya dengan setelan tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi. Di atas setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah, ada juga setelan tingkat tinggi. Koin dewa terkemuka yang dibutuhkan untuk Kaisar Perang, adalah sosok astronomi. Aku, Raja Tombak Darah, tidak akan membunuh yang tak bernama, jadi aku akan melaporkan namaku. Di tangan Blood Spear King ada tombak berwarna darah sepanjang 2 meter, ujung tombak itu seperti taring ular berbisa, memancarkan aura dingin dan mematikan. Namaku, kau tidak perlu tahu. Ye Chen memegang gagang pedang longkuan dengan tangan kanannya, dan berkata dengan tenang. Huff, arogansi, lalu mati. Raja Tombak Darah tidak berbicara terlalu banyak dengan Ye Chen, dan langsung memasuki ranah kaisar tanpa pamrih. Kekuatan tempurnya meningkat 5 kali lipat. Cici, dia memegang tombak berwarna darah di kedua tangan, menusuk liar, dalam sekejap mata, setidaknya ratusan tusukan, hanya untuk melihat bayangan tombak berwarna darah berevolusi menjadi ular beracun berwarna darah di jalan, dan menerkam Ye Chen. Seni bela diri 3 putaran Blood Spear King 100 Snakes Randomly Strike. Menghadapi gerakan kemenangan dengan kuantitas ini, Ye Chen tidak berani mengabaikannya, ranah tanpa pamrih dibuka, dan lapisan perak tua dengan cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya, dia mengeluarkan pedang longkuan, dan menyerang dengan api yang membara, pedang langit, energi pedang dalam ayunan penuh. Dentur, ular beracun berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbakar abis, seperti matahari yang membakar salju yang mencair. Diam-diam, energi pedang yang mengamuk menembus penghalang dan muncul di depan Raja Tombak Darah. Mendengus. Blood Spear King mendengus dingin, dan bunga tombak berdarah muncul dari tombak berdarah itu. Satu titik tombak pada energi pedang, dan saat berikutnya, gelombang kejut yang membakar membuat Raja Tombak Darah terbang puluhan mil jauhnya. Apa? Blood Seeking? Kapten tim Blood Sea, membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. King Blood Spear benar-benar seorang kaisar perang berpangkat tinggi. Dalam pertarungan pertama dengan Ye Chen, dia tersingkir. Bukankah ini berarti Ye Chen lebih kuat dari Raja Tombak Darah? Wajahnya pucat, Raja Tombak Darah tidak menyangka pedang Ye Chen memiliki stamina yang begitu hebat. Jika dia tidak mengenakan setelan Raja Surgawi, dia pasti terluka. Setelan Raja Surgawi sedang. Ye Chen menyipitkan matanya, dan Blood Spear King tidak mengenakan setelan Raja Surgawi tingkat rendah. Ini adalah setelan tingkat Raja Menengah. Di pertahanan, setelan tingkat Raja Menengah sudah setara dengan baju besi tingkat Kaisar, yang tidak dapat dihancurkan oleh orang biasa, jika tidak, Raja Tombak Darah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setelah beberapa bulan pelatihan, kekuatan Ye Chen telah mencapai puncak Kaisar Perang berpangkat tinggi. Flash Naga Ular, mengandalkan setelan tingkat Raja tingkat menengahnya sendiri. Raja Tombak Darah menyerang Ye Chen lagi, kali ini dia menggunakan seni bela diri 3 putaran yang lebih kuat dari serangan ratusan ular-ular naga flash,
hanya untuk melihat kilatan cahaya tombak berwarna darah, ular berbisa berubah menjadi naga darah, dan bergerak menuju Ye Chen. Chen menukik, melihat posturnya, kekuatan penetrasi sepertinya sangat kuat. Ye Chen tidak mundur, tidak menghindar, pedang longkuan terangkat tinggi di atas, dan pedang itu menebas dengan keras. Ada jejak hitam dalam cahaya menyilaukan dan energi pedang, dan naga darah itu hancur terbuka, gas terkena. Rijing Huaji berbeda dari pedang sejati Ventian. Pedang sejati Ventian memiliki stamina yang kuat. Jika gelombang pertama hampir tidak dapat diblokir, gelombang kedua pasti tidak akan dapat memblokirnya. Jika gelombang pertama dapat diblokir sepenuhnya, gelombang kedua mungkin tidak dapat mengenainya. Misalnya, meskipun Raja Tombak Darah mengenakan setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah, dengan kekuatannya, dia juga dapat memblokir pedang sejati Ventian, dan paling banyak menderita beberapa luka yang tidak berbahaya. Namun, Niseika sangat berbeda, dapat dilihat dari arti harfiahnya bahwa Nisei Huaji mengubah esensi matahari menjadi kekuatan paling ekstrim untuk menyerang musuh, dan tidak diragukan lagi lebih baik daripada pedang sejati Ventian dengan satu atau dua faktor. Suara ledakan logam terdengar. Awalnya, setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah Raja Tombak telah disempurnakan ke dalam tubuhnya, tetapi kali ini dia menderita serangan besar, dan setelan tingkat Raja Surgawi tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya merah kemasan. Tes-tes, ini 1.000.000 koin dewa. Sima Fei menunjukkan kecemburuan di wajahnya. Dia tidak terkejut bahwa Ye Chen berada di atas angin. Lagi pula, dia tidak mengira Ye Chen akan lebih lemah dari Raja Tombak Darah. Mereka semua berada di level yang sama. Sebuah lorong sepanjang beberapa mil diledakkan dari hutan lebat yang rimbun. Di ujung lorong, Raja Tombak Darah berdiri dengan malu. Di bawah kakinya ada lubang besar. Tanahnya berpasir dan memancarkan panas yang membara. Hunting Star memiliki gravitasi 1/10 dari katai putih biasa. Meskipun benda-benda di sini tidak sesat seperti katai putih, dan kepadatannya kurang dari 1%, mereka tidak mudah dihancurkan. Blood Spear King hanya merasakan energi di dalamnya tubuhnya habis sekaligus, sebagian kecil digunakan, dan sebagian besar digunakan untuk memberikan kekuatan untuk setelan tingkat raja. Kerucut Dewa Darah. Dengan lampu merah berkedip di matanya, Blood Spear King meluncurkan serangan jiwa pada Ye Chen, dan penusuk berwarna darah yang terbuat dari kekuatan jiwa ditembakkan. Ye Chen secara alami tidak akan takut dengan serangan jiwa Blood Spear King dibandingkan dengan kekuatan tempurnya, serangan jiwanya tidak kalah sama sekali, dan itu datang lebih langsung. Tentu saja, serangan jiwa jarang digunakan di antara raja di alam hidup dan mati. Serangan jiwa sangat menghabiskan kekuatan jiwa, dan berapa kali dapat digunakan terbatas. Ketika kekuatan jiwa turun ke tingkat tertentu, itu akan mempengaruhi keadaannya sendiri, dan kualitas semua aspek akan menurun. Oleh karena itu, meskipun metode rahasia serangan jiwa sangat penting, sebagian besar waktu menganggur, tidak harus digunakan beberapa kali dalam setahun. Namun, jika menurut Anda serangan jiwa kurang digunakan, Anda tidak mempraktikkannya, ini adalah perilaku yang sangat bodoh. Raja hidup dan mati tidak hanya harus memiliki kekuatan tempur superfisial yang kuat, tetapi juga kuat dalam aspek lain. Sederhananya, tidak boleh ada kekurangannya adalah kelemahan terbesar Anda. Serangan jiwa terkadang lebih penting daripada pertahanan jiwa, tidak hanya dapat mengimbangi serangan jiwa musuh, tetapi juga menyerang jiwa musuh. Engah. Sebelum penusuk berwarna darah yang tak terlihat mendekati Ye Chen, itu tersebar oleh energi pedang jiwa, dan energi pedang yang tersisa berfluktuasi dan bahkan terpancar ke arah Raja Tombak Darah. Blood Spear King mendengus dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia telah memasang 3 lapisan penghalang pertahanan jiwa, fluktuasi energi pedang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa masih membuatnya merasa ketakutan. 3 lapisan pertahanan jiwa sebenarnya dihancurkan oleh 2 lapisan, jika tidak ada penyeimbang dari Blood God Owl, bukankah akan mudah untuk menembus pertahanan jiwanya? Tebakannya benar, energi pedang jiwa yang lengkap memang bisa menembus pertahanan jiwanya. Segera setelah energi pedang jiwa pertama dikirim, yang kedua mengikuti dari dekat, dan sementara kekuatan jiwa Raja Tombak Darah mengguncang tubuhnya, dia menebas dengan keras. Suara langit dan bumi pecah dalam pikirannya terdengar, Blood Spear King mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, pertahanan jiwanya benar-benar hancur, dan bekas pedang besar terpotong dari lautan jiwa, dan sulit untuk dipulihkan. Berjalan, tanpa ragu-ragu, Blood Spear King melonjak ke langit dan menjarah ke kejauhan. Dia ketakutan, meskipun Ye Chen tidak bisa menembus setelan tingkat raja tingkat menengahnya, tapi dia bisa melukai jiwanya dengan serius dengan serangan jiwa, yang bahkan lebih sesat daripada God Bless Queen. Melihat Blood Spear King melarikan diri karena malu, yang lain secara alami mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi di antara 3 anggota tim Blood Sea,
dua sedikit lebih lambat dan dipotong menjadi abu terbang oleh Ye Chen dengan pedang, hanya menyisakan darah. Seeking untuk melarikan diri, hari kelahiran. Bukannya Ye Chen tidak ingin mengejar Blood Spear King. Dalam situasi 1 lawan 1, dia bisa melukai jiwa lawan secara serius, dan kemudian perlahan menggilingnya sampai mati. Kekuatan jiwanya dikonsumsi terlalu banyak, dan dia terkena beberapa serangan jiwa, tapi dialah yang dalam bahaya. Dalam pertempuran kelompok, Anda harus berhati-hati saat menggunakan serangan jiwa. Tidak ada yang bisa menggunakan serangan jiwa tanpa batas. Umumnya, raja di alam hidup dan mati dapat menggunakannya sekitar 3 kali. Hampir habis, batas Ye Chen 5 kali, setelah 5 kali, kekuatan jiwa akan turun di bawah garis peringatan, karena membiarkan dia menggunakan serangan jiwa biasa, lebih baik tidak menggunakannya. Secara keseluruhan, kekuatan jiwa Ye Chen 10 kali lipat dari kebanyakan raja di alam hidup dan mati. Sebagian besar raja di alam hidup dan mati tidak termasuk anggota surga dewa sejati. Anggota surga dewa sejati, yang bukan elit di antara para jenius, memiliki kekuatan jiwa yang kuat, Ye Chen tidak jauh lebih kuat dari mereka. Membunuh 6 anggota tim Blood Sea dan mendapatkan 900.000 koin dewa, ditambah 220.000 sebelumnya, menjadi 1,12 juta, kontribusi Ye Chen adalah 50, dan dia bisa mendapatkan 800.000 koin ilahi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah panen yang luar biasa, dan saya khawatir akan sulit untuk bertemu di masa depan. Ketika Anda menjadi terkenal, musuh akan melarikan diri begitu mereka menyentuh Anda. Tidak ada yang bodoh. Ketika 7 hari berburu berakhir, pendapatan tim pemburu iblis telah mencapai 1,65 juta mengikuti tim Laut Darah, Ye Chen membunuh 3 anggota lagi dari surga musuh. Dengan 1,65 juta koin dewa ditambah hadiah tim, total pendapatan tim pemburu iblis setinggi 1,815 juta kontribusi Ye Chen tetap tidak berubah di 50, yang dapat dibagi menjadi sekitar 1,3 juta koin ilahi. Awalnya, Ye Chen tidak berharap untuk mendapatkan 1 juta koin dewa sekaligus, tapi dia tidak berharap untuk melampauinya. Dengan cara ini, lebih dari cukup untuk menukar setelan tingkat raja tingkat menengah. Meskipun pendapatan 6 raja panah 10.000 tidak menakutkan seperti Ye Chen, mereka sudah puas kontribusi 10.000 raja panah sedikit lebih tinggi, dan mereka bisa mendapatkan sekitar 100.000 yuan, sedangkan yang lainnya sekitar 80.000 yuan, untuk menjadi tinggi. Tentu saja, kali ini adalah kasus khusus, dan pendapatan di masa depan tidak akan terlalu tinggi. Setelah keluar dari menara berburu, Ye Chen langsung pergi ke menara pertukaran. Di lantai 2 menara pertukaran, Ye Chen memilih setelan tingkat raja tingkat menengah yang dia inginkan. Ini adalah setelan biru merah yang disebut Iron Blood Dark Blue. Terdiri dari 6 bagian helm, baju besi, pelindung lengan, legging, sepatu bot, dan sarung tangan. Dibandingkan dengan setelan perak, ada 1 helm lagi. Adapun kekuatan pertahanan, bahkan jika tidak dimurnikan ke dalam tubuh, kekuatan pertahanan murni telah jauh melampaui kekuatan setelan perak, sekitar 10 kali lipat, setelah dimurnikan ke dalam tubuh, pasti akan melebihi 10 kali lipat. Ada keuntungan dan kerugian. Satu orang hanya dapat menukar 1 set jas tingkat Raja Surgawi. Ye Chen sudah memiliki jas perak. Jika dia memilih jas biru tua berdarah besi, dia harus melepaskan jas peraknya. 80% koin ilahi Anda dapat ditukar dengan 300.000 koin ilahi yang dikonsumsi oleh setelan perak, dan Anda dapat mengembalikan 240.000. Sudah waktunya untuk kembali. Ye Chen mengira dia sepenuhnya siap, dengan kekuatan tempur dan pertahanannya saat ini. Bahkan jika dia bertemu dengan tim raja yang dipimpin oleh Kaisar Surgawi ke-7 di alam hidup dan mati, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang paling penting adalah dia juga memiliki Sungai Kaisar dan Hantu. Pertahanan dari Emperor River and the Phantom luar biasa, mampu menahan bombardir terus-menerus dari Kaisar Perang tingkat tinggi. Kamu Chen, tidakkah kamu ingin pergi ke Xuanwu Starfield bersama-sama? Di hotel, tim pemburu iblis mendiskusikan masalah untuk tahun yang akan datang seperti biasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingin kembali ke dunia kehidupan di mana saya berada, di mana jalan keluarnya diblokir oleh setan dan roh jahat. Setan dan roh jahat lagi. Ras iblis dan ras roh jahat terkenal di langit berbintang kosmik, karena dunia yang hidup berbeda dari planet yang hidup, distribusinya tidak teratur. Beberapa dekat dengan bidang bintang kehidupan, dan beberapa jauh dari bidang bintang kehidupan jelas, dunia kehidupan tempat Ye Chen berada harus sangat jauh, jika tidak maka tidak akan menjadi sasaran setan dan roh jahat. Bagaimana kalau kami ikut denganmu? Kata Zhang Yinyin tiba-tiba. Itu ide yang bagus. Omong-omong, aku bisa melihat dunia luar.
Yuan Hong yang berbicara. Ye Chen ingin menolak, lagi pula, ada bahaya tertentu. Namun tak mampu menghentikan semangat rekan setimnya, ia tetap mengiyakan. Pantomu sangat bagus, setidaknya 50 atau 60 juta. Dalam kehampaan kosmik, sebuah kapal perang kecil bergerak cepat. Bagian dalam kapal perang itu sangat mewah, dan 7 anggota tim pemburu iblis sedang minum di aula, kata Raja Seribu Panah sambil tersenyum. Ke-6-10 ribu Raja Panah bukanlah orang biasa. Masing-masing memiliki latar belakang yang dalam, namun kekayaannya sendiri belum tentu banyak. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang berusia lebih dari 500 tahun, dan akumulasi kekayaan baru saja dimulai. Tentu saja, jika alasannya cukup, keluarga di belakang mereka akan membayarnya. Inilah perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang, dan itu tidak tercermin dalam kekayaan mereka sendiri. Sebagai kapal perang kelas Kaisar, Pantom 9 kali lebih cepat dari kapal perang kelas Raja, dan 3 kali lebih cepat dari kapal perang kelas Raja, butuh waktu sekitar 4 bulan untuk kembali ke dunia nyata, waktu yang cukup untuk 1 putaran perjalanan setahun. Selama periode ini, Ye Chen terus memahami pose ke-8 dari Qianlong Jue, yang luar biasa. Dia tahu betul bahwa setiap titik kekuatan dalam dirinya akan mengurangi bahaya. Salah satu ruang latihan di Pantom. Ye Chen menekan jari tengah tangan kirinya di tengah alisnya, dan merentangkan tangan kanannya ke depan. Postur ini persis postur yang maha kuasa. Semakin jauh Qianlong Jue pergi, semakin sulit untuk memahami esensinya. Untungnya, Ye Chen sudah memiliki pemahaman. Sebulan berlalu, Ye Chen memancarkan aura yang kuat. Aura ini sangat indah. Saat itu muncul, Ye Chen menjadi pusat dari seluruh hantu. Sepertinya semuanya bergerak di sekelilingnya, bernapas dengan nafasnya, dengan kegembiraan dan kegembiraannya. Ye Chen jelas tidak melepaskan kekuatan jiwanya, tapi Ye Chen bisa merasakan sedikit pun di dalam Pantom, termasuk setiap gerakan One Arrow King dan 6 orang, semuanya di bawah kendalinya. Aneh, kenapa aku sepertinya melihat Ye Chen? Yuan Hong sedang minum di kamarnya, dalam kegelapan, dia sepertinya melihat Ye Chen di ruang latihan, begitu jelas, namun samar, sangat kontradiktif. Yang lain merasakan hal yang sama seperti Yuan Hong, tetapi mereka tidak membuat keributan. Di bulan kedua, aura Ye Chen yang sangat kuat menjadi semakin kuat, dan bagian tengah alisnya menjadi semakin transparan. Ye Chen harus menerobos. Raja Panah berspekulasi di dalam hatinya. Akhir bulan ketiga, ledakan. Pantom tiba-tiba bergetar hebat, dan aura mengerikan yang berpusat pada Ye Chen meletus dengan ganas. Tidak baik, wajah 6 One Arrow Kings berubah. Mereka tidak berada di langit berbintang luar, tetapi bolak-balik di kehampaan alam semesta. Begitu Pantom runtuh, mereka akan terkoyak oleh aliran turbulen dari kehampaan dan berasimilasi. Hanya itu esensi sejati dari langit ke-8 hidup dan mati, untuk bertahan hidup dalam kehampaan, mereka masih tertinggal jauh. Dengan cepat, ke-6 orang itu keluar dari kamar mereka dan datang ke aula mewah. Kapal perang kelas Kaisar seharusnya tidak runtuh dengan mudah. Lu Wenji berkata dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang dibudidayakan Ye Chen untuk menyebabkan keributan sebesar itu. Adalah normal untuk berlatih di kapal perang boneka, tetapi mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Ledakan, ada getaran hebat lainnya, dan saat berikutnya, luar angkasa terdistorsi, dan Pantom berubah dari ketiadaan menjadi substansi, muncul di langit berbintang, dengan bintang berkelap-kelip ke segala arah. Di ruang latihan, Ye Chen perlahan membuka matanya, bintang yang tak terhitung jumlahnya terpantul di pupil matanya, tak terduga. Apakah ini wilayah Kaisar tanpa aku? Pada saat ini, Ye Chen akhirnya menyadari bahwa postur ke-8 Qianlong Jue luar biasa, dan dengan postur ini selesai, Ye Chen secara alami memasuki tahap ketiga dari alam tanpa pamrih, alam Kaisar tanpa diri, yang disebut Kaisar tanpa diri. Menjadi seorang Kaisar berarti mengendalikan sepenuhnya potensi diri sendiri, seperti halnya seorang Kaisar yang menyendiri, setiap bagian dari dirinya berada di bawah kendali, tanpa jalan buntu. Selain itu, seseorang memiliki pengamatan mendalam terhadap lingkungan sekitarnya. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan kekuatan tak berujung mengalir ke tinjunya, siap meledak kapan saja. Jika dikatakan bahwa Ye Chen masih berada di puncak kekuatan Kaisar Perang tingkat tinggi sebelumnya, maka dia telah menembus level ini sekarang dan mencapai kekuatan Kaisar Perang tingkat atas, dan tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Tingkat ke-7 hidup dan mati, diperkirakan hanya Kaisar Feng dari langit ke-8 hidup dan mati yang dapat menekannya. Di seluruh alam semesta dan langit berbintang, hanya ada beberapa Kaisar di surga ke-8 alam hidup dan mati, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi seperti seorang Kaisar.
Adapun surga ke-9 alam hidup dan mati, itu adalah yang tertinggi satu. Mendorong pergi ruang latihan, Ye Chen masuk ke aula. Maaf mengejutkan semua orang. Ye Chen meminta maaf. Tidak apa-apa, kapal perang kelas Kaisar aman. Raja Wan Aro tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu Chen, apa yang kamu hancurkan? Zhang Yinyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata ini adalah kerajaan Kaisar tanpa aku. Tidak mungkin. Liu Di melebih-lebihkan, terobosan ke ranah Kaisar tanpa pamrih begitu cepat. Mereka tahu sejak awal bahwa Ye Chen tidak dapat membuka ranah tanpa pamrih karena alasan khusus. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan memasuki ranah begitu cepat. Terima kasih kepada Qianlong Jue. Ye Chen tersenyum. Ini juga karena pemahamanmu cukup tinggi. Itu benar, karena kamu memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi, kamu dapat memahami semuanya dengan cepat. Ketika tingkat kultivasimu meningkat, kamu akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Akhir bulan keempat, itu di sini. Ye Chen mengendalikan pantom dan kembali ke langit berbintang. Melalui kristal transparan dari kapal perang, semua orang dapat melihat pusaran yang kacau di kejauhan, yang merupakan pintu masuk dan keluar dari dunia nyata. Hei, hanya untuk melihat bagaimana kampung halamanmu berbeda dari dunia kehidupan lainnya. Meskipun mereka akan agak ditekan ketika memasuki dunia roh sejati, mereka tidak sekuat ras lain, dan tidak akan ada fenomena yang sangat melemahkan kekuatan mereka, apalagi merusak fondasi mereka. Tidak mudah untuk masuk. Ye Chen membuka alisnya, dan segera, dia melihat sejumlah besar Raja Iblis dan Raja Jahat di dua planet kecil di dekatnya. Selain itu, ada juga meteorit besar yang mengambang di dekat pusaran yang kacau, yang juga dijaga oleh tim dari Raja Iblis. Jumlah total orang sekitar 40.000 orang. Maka bunuhlah. Mata Yuan Hong bersinar karena kegembiraan. Ada planet kuning pucat yang berjarak 12 juta mil dari pusaran yang kacau. Planet ini telah diubah menjadi benteng planet yang sangat besar, dan bagian dalamnya hampir berlubang. Tentu saja, tidak ada yang aneh yang terlihat dari luar. Diam-diam, 14 kapal perang boneka mendekat. Tim pemburu iblis masing-masing memiliki 2 kapal perang boneka. Ye Chen adalah kapal perang kelas Kaisar kecil dan kapal perang kelas Kaisar besar. 10.000 panah dan yang lainnya masing-masing memiliki kapal mereka sendiri. Kelas Tianwang kecil kapal perang dan kapal perang kelas Tianwang yang besar. Secara umum, kekuatan meriam boneka di kapal perang kelas Raja Surgawi teratas dapat membunuh raja dari kehidupan dan kematian tingkat kelima. Jika Anda mengumpulkan energi, itu bahkan dapat membunuh raja dari kehidupan dan kematian tingkat keenam. Tidak, hanya satu tembakan dapat secara serius melukai kaisar biasa yang disegel surga tingkat 7 di alam hidup mati. Jika energinya cukup, itu bisa membunuh dengan satu pukulan. Namun, pada kenyataannya, sulit untuk melakukan ini, lagi pula, lawan bisa mengelak sepenuhnya. 14 kapal perang boneka dan 7 orang bergegas menuju planet kuning pucat itu. 10 juta mil, 8 juta mil, 5 juta mil, 3 juta mil. Tidak bagus, ada permusuhan. Di dalam planet kekuningan itu seperti sarang yang dibom, mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang mereka, dan mereka menemukan lokasi mereka tanpa mereka sadari. Segera, ratusan Raja Iblis bergegas keluar. 2 juta mil. 1 juta mil. Membunuh. Begitu Ye Chen memikirkannya, 96 meriam boneka dari 2 kapal perang kelas Kaisar memancarkan api yang hebat. Setiap meriam boneka dari kapal perang kelas Kaisar memiliki nilai yang luar biasa. Energi batu itu diekstraksi, dikompresi dan diubah tanpa batas, dan kemudian meletus. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kapal perang kelas Kaisar akan menghabiskan setidaknya 5.000 yuan batu untuk satu tembakan. Satu putaran salvo akan menghabiskan sekitar 500.000 batu yuan. Tidak mampu membelinya. Wan Aro King dan yang lainnya juga mengendalikan kapal perang kelas Heavenly King mereka sendiri, melancarkan serangan sengit di planet kuning pucat itu. Selain itu, 7 orang Ye Chen tidak menganggur, dan masing-masing melepaskan trik mereka sendiri. Ye Chen melemparkan pedang sejati Ventian, dan ki pedang merah ditembakkan, semakin besar dan besar. Raja 10.000 anak panah menampilkan pola yang selalu berubah, dan bayang-bayang ribuan anak panah menutupi langit dan menutupi bumi. Liu Di menebas dengan pisau, bilahnya bersinar secara vertikal dan horizontal. Lu Wenji memegang tombak panjang berdarah, dan tombak itu dipenuhi bunga, satu demi satu. Jejak tangan Zhang Yinyin berubah, dan tanaman merambat setebal naga raksasa melilit planet kuning pucat itu. Tubuh Yuan Hong menjadi besar, seluruh tubuhnya bersinar keemasan, dan dia memukulnya dengan keras. Cakar Sima Fei begitu kuat hingga bisa merobek langit,
tidak ada planet biasa yang bisa menghentikan cakarnya. Planet kuning muda itu seperti gelembung rapuh, yang tiba-tiba hancur, tanpa gelombang kejut ledakan planet, karena planet itu benar-benar hancur, alih-alih diledakkan, serangan Ye Chen dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada kekuatannya, ledakan planet, terutama itu adalah Ye Chen dan kapal perang kelas kaisarnya. Qi Jin yang merusak memancar kemana-mana, dan Raja Iblis yang melarikan diri dari planet kuning muda diambil alih oleh Qi Jin bahkan sebelum mereka sempat berteriak, dan mereka tersapu ke dalam ketiadaan. Dia memuntahkan darah terus-menerus, dan tubuhnya terlempar ke dalam segala arah, seperti bintang jatuh. Dalam serangan kali ini, setidaknya 18.000 Raja Iblis terbunuh, sebagian besar Raja Iblis tidak punya waktu untuk melarikan diri dari planet kuning pucat, dan sangat sedikit dari mereka yang selamat. Haha, ini adalah pasukan iblis. Ketujuh Ye Chen menemukan bahwa rekor mereka meningkat. Ternyata Raja Iblis ini adalah tentara dari klan iblis. Ada tentara, perwira, Xiao Dutong, dan Da Dutong. Rekornya, mereka yang dibunuh oleh meriam boneka tidak dihitung sebagai miliknya, dan mereka yang terbunuh oleh energi kekacauan tidak dihitung. Orang menyebalkan, siapa kamu? Masa api hitam menyerbu dan berhenti 1 juta mil jauhnya. Api menyebar, dan setan tinggi berdiri di sana, mengenakan baju besi hitam. Jelas, serangan sengit itu menghancurkan baju besi pertahanannya. Terkejut keluar dari tubuh, dan sementara dia sedang berbicara, seorang Raja Iblis terkenal berkumpul, ini adalah ikan yang lolos dari jaring, ada lebih dari 1000, semuanya sangat malu, dengan mata kesal dan galak di mata mereka. Demon Scorpion Emperor adalah jenderal ras iblis, dengan pangkat 2 bintang. Dia diperintahkan untuk memimpin 20.000 tentara ras iblis untuk menjaga dunia roh sejati di sini. Dia dapat pergi hanya dalam 50 tahun, dan jenderal lain akan menggantikannya. Adapun tentara di bawah komandonya, butuh 100 tahun untuk pergi. Meskipun saya tidak mau, tidak mungkin. Untungnya, setan akan menghadiahkan nilai kontribusi pasukan tertentu menurut pangkat, dan itu tidak sia-sia. Sebagai jenderal bintang 2, Demon Scorpion Emperor secara alami sangat kuat, dan kaisar biasa tidak ada di matanya, Ye Chen dan yang lainnya sudah mati. Membunuh. Ye Chen tidak memperhatikan pihak lain, dan dengan gelombang pedang longkuan, energi pedang yang mempesona meletus dan menari. Wajah Demon Scorpion Emperor benar-benar tercengang, dan ratusan Raja Iblis di sekitarnya juga tidak dapat mengelak, dan runtuh menjadi kehampaan satu persatu, kekuatan kaisar pertempuran teratas Ye Chen tidak diragukan lagi ditampilkan. Apakah itu kekuatan Zijin bintang 4? Kulit kepala Raja Iblis yang tersisa mati rasa, dan satu Raja Iblis kehilangan suaranya. Demon Scorpion Emperor adalah seorang jenderal bintang 2, dan hanya seorang jenderal bintang 3 yang dapat membunuh seorang jenderal bintang 2 dengan satu gerakan, namun, dikatakan bahwa kekuatan Komandan Zijin bintang 4 tidak kalah dengan kekuatan Komandan Zijin bintang 4, jenderal bintang 3. Karena kultivasi Ye Chen belum mencapai langit ke-7 hidup dan mati, dia harus menjadi Komandan Zijin bintang 4, yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih mulia daripada jenderal bintang 3, status jenderal bintang 5 tidak sebagus Komandan Zijin bintang 4, lagi pula jenderal bintang 5 jumlahnya cukup banyak, Komandan Zijin bintang 4 bisa dihitung dengan jari, terutama di umat manusia, tidak ada Komandan Zijin bintang 4. Bum bum bum, keenam 10.000 Raja Panah juga bergerak, dan keenamnya semuanya adalah Kaisar Semu, bagaimana mungkin Raja Iblis ini bisa melawan? Dan dalam sekejap, ratusan Raja Iblis mati secara tragis di langit berbintang. Melarikan diri. Ada kurang dari 300 Raja Iblis yang tersisa, dan mereka segera berpencar dan melarikan diri. Berhentilah mengejar. Ye Chen menghentikan Yuan Hong. Jutaan mil jauhnya, raja-raja jahat yang padat terbang, dan raja-raja iblis yang tersisa bercampur dengan raja-raja jahat ini, pemimpin klan roh jahat jelas juga seorang jenderal, dan kultivasinya setinggi langit ke-7 kehidupan dan kematian. Selanjutnya, semuanya, hati-hati, masuk ke kapal perang dulu, kata Ye Chen. Raja 10.000 panah mengangguk. Situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Mereka mengejutkan pasukan iblis sebelumnya. Sebelum mereka meninggalkan planet kuning pucat, mereka membunuh 90% Raja Iblis dalam satu gerakan. Mereka lebih rendah dari iblis, mereka tidak bisa membunuh 90% Raja jahat seperti sebelumnya. Jadi pasti akan ada pertempuran berdarah selanjutnya. Tanpa ragu, ketujuh orang itu memasuki kapal perang boneka masing-masing, dan semuanya memilih yang besar. Hanya di kapal perang boneka, mereka tidak takut dengan serangan jiwa dari banyak raja jahat. Ada terlalu banyak semut untuk membunuh gajah,
begitu 20.000 Raja Jahat bergabung untuk melancarkan serangan jiwa, bahkan Kaisar dan Raja Surga ke-8 hidup dan mati akan mati. Makhluk tertinggi surga ke-9 di alam hidup dan mati tidak akan memilih untuk berjuang keras, karena bertahan melawan serangan jiwa membutuhkan konsumsi kekuatan jiwa. Peran kapal perang boneka adalah untuk mengisolasi deteksi jiwa musuh, sehingga musuh tidak dapat mengunci jiwa mereka. Dengan cara ini, meskipun musuh melancarkan serangan jiwa, paling banyak akan melewati kapal perang boneka dan tidak dapat melukai mereka. Kadang-kadang, beberapa serangan jiwa akan terjadi secara kebetulan. Tidak sakit juga. Menyerang. Di Sungai Kaisar, Ye Chen mengendalikan Sungai Kaisar dan hantu untuk membombardir Raja Jahat yang padat. Tiba-tiba, percikan besar meledak, setiap percikan tunggal akan merenggut beberapa nyawa, sebuah salvo. Setidaknya ratusan Raja Jahat terbunuh. Efisiensi 6 Raja Wanjian jauh lebih buruk. Kekuatan serangan kapal perang kelas Raja Surgawi jauh lebih rendah daripada kapal perang kelas Kaisar. Tidak buruk membunuh 20 atau lebih 30 Raja Jahat dalam satu putaran salvo ya, tetapi jumlah total 6 orang lebih dari 100. Pantom memiliki 24 meriam boneka, 2 diantaranya adalah meriam utama, dan Di Jiang memiliki 72 meriam boneka, 6 diantaranya adalah meriam utama. Biasanya kekuatan meriam utama tidak jauh lebih besar dari meriam boneka lainnya, tetapi nilai dari meriam utama adalah dapat terus mengakumulasi energi batu primordial. Ketika energi batu primordial terakumulasi hingga batasnya, satu tembakan ditembakkan, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari boneka lainnya, meriam kematiannya mencengangkan. Ledakan. 8 dering berturut-turut terdengar, dan di antara raja-raja jahat yang padat, 8 percikan api yang sangat besar meledak, dan 1 percikan api yang paling merenggut nyawa ratusan raja jahat. Orang pembawa sial, sebarkan dan kelilingi mereka. Kaisar Cakar Sie adalah jenderal bintang 3 di tentara roh jahat, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Kalajengking Iblis. Dia tidak takut pada Ye Chen, tetapi dia tidak memiliki begitu banyak permata untuk membeli Kaisar besar kapal perang kelas, dan daya tembak kapal perang kelas Kaisar kecil jauh lebih besar daripada tidak di Sungai Kaisar Ye Chen. Belum lagi Ye Chen juga memiliki pantom. Jika dalam pertempuran, kapal perang kelas Kaisar kecilnya dibom, tidak ada tempat untuk menangis, dan kekuatan serangan dari kapal perang kelas Kaisar kecil meskipun kuat, itu masih jauh lebih lemah dari dirinya, dan tidak ada gunanya untuk mengeluarkannya. Mari kita luncurkan serangan jiwa di kapal perang kelas Kaisar ini bersama-sama. Bagaimana mungkin Kaisar Xie Claw tidak tahu bahwa Ye Chen adalah yang paling mengancam, mengumpulkan hampir 20.000 raja jahat, mungkin dia dapat membunuh Ye Chen dalam satu gerakan, 20.000 serangan jiwa dikemas dengan padat, dan tidak mungkin untuk menghindari semuanya, kapal perang boneka itu sangat besar. Cakar jiwa hamburan. Kaisar Cakar Jahat memimpin dalam meluncurkan serangan jiwa pada Ye Chen. Serangan jiwanya adalah cakar tajam ganas yang terbuat dari kekuatan jiwa, dan dia menembak Di Jiang. Penutup pertahanan Di Jiang tidak bisa menghentikan serangan jiwa sama sekali, dan itu tidak berguna. Ye Chen telah menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa, keabadian roh primordial. Benar saja, dari hampir 20.000 serangan jiwa, ratusan di antaranya mengenai dia, jika bukan karena jiwanya jauh lebih unggul dari orang biasa. Keabadian jiwa bukanlah metode rahasia pertahanan jiwa biasa, setidaknya jiwa akan melakukannya, terluka parah. Yah, tidak mati. Wajah Xie Claw Emperor menjadi semakin jelek. Dari sudut pandangnya, di antara hampir 20.000 serangan jiwa, setidaknya beberapa ratus mengenai Ye Chen. Tanpa diduga, Ye Chen aman dan sehat. Datang lagi. Kebanyakan raja di alam hidup dan mati umumnya dapat melancarkan 3 serangan jiwa, dan ada 2 peluang lagi. Kedua kalinya, Ye Chen sedikit pusing, kali ini dia terkena lebih dari 600 serangan jiwa, lautan jiwa memicu gelombang yang bergejolak, dan pertahanan jiwa abadi hampir dikalahkan. Sepertinya itu akan ditukar dengan rahasia pertahanan jiwa yang lebih baik di masa depan. Ye Chen tidak kekurangan batu primordial sekarang, dia dapat menghabiskan 100 juta yuan batu dengan imbalan 100 juta nilai kontribusi tentara. 100 juta nilai kontribusi tentara bukanlah jumlah yang kecil, dan tidak masalah untuk menukar rahasia pertahanan jiwa metode yang 10 kali lebih kuat dari keabadian Yuan Shen. Jika tidak, tanpa rahasia pertahanan jiwa yang baik, makhluk tertinggi dari lapisan ke-9 alam kehidupan dan kematian tidak akan berani bertindak sembarangan. Serangan jiwa ketiga datang. Ledakan. Ye Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benaknya, lautan jiwa terbalik, berlumpur, dan perisai pertahanan jiwa abadi runtuh seketika. Dia menyentuh hidungnya, dan darah mengalir keluar. Sangat dekat. Segera, Ye Chen pulih, dengan ketakutan yang tersisa di hatinya.
Begitu serangan jiwa dalam skala besar, bahkan jika kekuatan individu tidak besar, perubahan kuantitatif juga akan memicu reaksi berantai, seperti tembok tebal, satu benturan tidak dapat merusaknya sama sekali. Ratusan pukulan berturut-turut, tembok itu juga akan runtuh. Pada saat ini, dia sangat merasakan pentingnya metode rahasia pertahanan jiwa. Dengan mendengus dingin, Ye Chen terus mengendalikan Di Jiang dan Pantom untuk membombardir banyak raja jahat. Dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan puluhan juta batu yuan, tetapi dia tidak peduli. Mustahil. Kaisar Cakar Xie sangat ketakutan dan marah sehingga lawan benar-benar berdiri. Mungkinkah dia telah mempraktikkan metode rahasia pertahanan jiwa tingkat kaisar, tetapi metode rahasia pertahanan jiwa tingkat kaisar tidak dapat berhasil dikembangkan dalam semalam, setidaknya akan memakan waktu ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Ya, dia hampir lupa, Ye Chen memiliki emas ungu bintang 4. Kekuatan komandan harus menjadi anggota surga dewa. Di surga dewa ada menara waktu. Waktunya bisa dipersingkat 100 kali lipat. Bagaimana dia tahu? Keabadian roh primordial hanya dapat dianggap sebagai metode rahasia pertahanan jiwa tingkat Raja Surgawi, dan itu biasa, itu sepenuhnya karena jiwa Ye Chen sendiri cukup kuat. Cukup kuat. Coba serangan jiwa juga. Di Sungai Kaisar, Ye Chen mengunci jiwa cakar Kaisar Xie. Ki pedang jiwa ditembakkan. Tidak baik. Kaisar Cakar Xie terhuyung-huyung, wajahnya pucat. Pedang jiwa Ye Chen terlalu ganas, untungnya dia hanya pernah menggunakan cakar penghambur jiwa sekali sebelumnya, kalau tidak dia pasti akan mati kali ini. Hampir secara tidak sadar, Kaisar Shizo mengeluarkan kapal perang kecil kelas Kaisar dan langsung masuk ke dalamnya. Responnya cepat. Meskipun Ye Chen agak kasihan, dia tahu betapa sulitnya untuk membunuh jiwa Kaisar Feng sekaligus, dan energi pedang jiwanya hanya dapat dianggap sebagai metode rahasia serangan jiwa tingkat Raja Surgawi teratas dalam analisis akhir. Bum 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 bum. Suara tembakan artileri terus berdering, dan satu demi satu raja jahat dimusnahkan. Sayangnya, raja-raja jahat itu terlalu terpencar. Merupakan keberuntungan untuk membunuh dua dengan satu meriam. Dalam kebanyakan kasus, hanya satu yang dapat dibunuh. Untuk satu kapal perang super, 10 tembakan bisa membunuh satu. 15 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 60 putaran salvo ditembakkan dan menghabiskan 30 juta yuan batu milik Ye Chen pada saat ini, batu yuan itu tampak tidak berharga. Dan 60 putaran salvo artileri ini bukannya tanpa keuntungan, total sekitar 10.000 raja jahat terbunuh, dan dengan tambahan lebih dari 3.000 raja jahat yang dibunuh oleh 6 orang One Arrow King, ada kurang dari 7 raja jahat yang tersisa. Ribuan orang pembawa sial, itu tidak bisa dikonsumsi lagi. Kaisar Cakar Xie sangat kesal, mereka tidak bisa lagi melanjutkan serangan jiwa mereka, dan serangan seni bela diri mereka tidak dapat menembus pertahanan kapal perang kelas Kaisar dan kapal perang kelas Tianwang dalam waktu singkat, oleh Ye Chen, dan kapal perang kelas Kaisar kecil berulang kali ketika dia diledakkan sekali. 3 senjata utama lawan diarahkan padanya. Setelah kehilangan hampir 1.000 raja jahat lagi, Kaisar Cakar jahat tahu bahwa mereka telah gagal, dan jika mereka tidak mundur, harga yang harus mereka bayar akan lebih besar. Menarik. Kaisar Cakar jahat akhirnya mengeluarkan perintah untuk mundur. Raja jahat yang selamat sangat gembira. Mereka ingin mundur sejak lama. Lawannya seperti cangkang kura-kura. Ini bukan pertarungan, itu hanya kematian. Dengan cepat, semua raja jahat mundur, dan Raja Iblis hampir diabaikan. Itu terlalu berbahaya. One Arrow King dan yang lainnya keluar. Yah, kapal perang kelas Kaisar lebih baik, pertahanannya cukup kuat. Liu Di mengangguk. Meskipun kapal perang kelas Raja Surgawi mereka adalah yang terbaik, mereka tidak dapat menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena raja-raja jahat ini yang harus menghindari pengeboman mereka, dan sesekali, mereka akan kehilangan banyak, dan mereka tidak bisa bertahan sama sekali, penutup pertahanan semuanya rusak, dan permukaan kapal perang terdistorsi dan rusak. Terima kasih semuanya. Ye Chen menyingkirkan Di Jiang dan Pantom dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih, saat kami sampai di dunia roh yang sebenarnya, kamu bisa membawa kami berkeliling dunia. Sima Fei tertawa. Harus. Ye Chen mengangguk. Tanpa Raja Jahat dan Raja Iblis, ketujuh orang itu menuju pusaran yang kacau. Setelah beberapa saat, mereka bertujuh datang ke langit berbintang yang berbeda. Akhirnya kembali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, perasaan ini seperti pulang ke rumah, terlalu banyak kenangan dan cerita tentang dia di sini. Sekte Pedang Jatuh. Di ruang rahasia, Ye Chen berdiri sambil tersenyum, dan dia merasakan tubuhnya sendiri. Hah?
Suzerain keluar. Puncak utama Sekte Pedang Luochen, Ye Chen mendarat di alun-alun setelah bertahun-tahun pembangunan. Skala Sekte Pedang Luochen cukup besar, jumlah orangnya jauh melebihi 100.000, dan ada banyak tetua dan murid datang dan pergi di alun-alun. Metropolitan. Halo, Raja. Sepanjang jalan, semua orang memberi hormat dengan hormat. Suzerain di depan saya adalah tubuh spiritual dari suzerain yang sebenarnya, tetapi bagi semua orang, tidak ada perbedaan. Tubuh spiritual setara dengan tiruan dari suzerain yang sebenarnya. Duduk di kursi pertama aula pertemuan, Ye Chen memerintahkan panggil semua tetua Sekte Pedang Luochen, dan juga, pergi dan beritahu keluarga Murong, Dewa Naga Tiangong dan Xuanzong. Iya, ratusan diaken diperintahkan untuk pergi. Setelah beberapa saat, kelompok orang pertama tiba. Mereka adalah Ye Tianhao, Shen Yuqing, Ye Xuan, Ye Xiaoxiao, dan 4 murid utama Ye Chen. Menguasai. 4 murid utama memberi hormat dengan hormat dan berdiri di samping. Saudara laki-laki, Ye Xuan Ye Xiaoxiao terlihat jauh lebih dewasa, bukan lagi remaja. Shen Yuqing bertanya Chen Er, saya mendengar bahwa Anda akan memanggil semua orang di Sekte Pedang Luochen, apakah sesuatu terjadi? Mungkinkah kebangkitan ras alien? Ye Tianhao mulai menebak. Ye Chen tertawa dan berkata, aku kembali. Kembalilah. Mungkinkah? Mata kecil Ye Xuanye berkilat karena kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangguk. Sangat bagus. Ye Tianhao dan Shen Yuqing saling memandang dengan senyum di wajah mereka, dan keempat murid itu juga sangat senang dan cemas. Meskipun Ye Chen di depan saya tidak berbeda dengan penampilan Ye Chen yang asli, masih ada beberapa perbedaan kecil pada intinya, tidak selincah Ye Chen, dan tidak menunjukkan banyak emosi. Terutama seiring berjalannya waktu yang lebih jelas, bahkan Ye Xuan dan Ye Xiaoxiao agak tertahan di depan Ye Chen, yang anehnya. Menurut Xuan Hou, meskipun tubuh spiritual dibedakan dari tubuh utama, secara bertahap akan mengidentifikasi diri dari waktu ke waktu, artinya, itu akan menjadi diri kedua, bukan salinan lengkap. Gelombang kedua datang dari pilar Liu Yunzong. Ada Luo Hanshan dan Zumei, Zhang Haoran dan sebagainya. Metropolitan, Luo Hanshan dan yang lainnya mengepalkan tangan. Gelombang ketiga, gelombang keempat, segera, aula pertemuan penuh sesak, dan hampir semua tulang punggung Sekte Pedang Luochen datang. Setelah beberapa saat, keluarga Murong dan Dewa Naga Tiangong juga datang. Keluarga Murong, Dewa Naga Tiangong dan Sekte Pedang Luochen dihubungkan oleh susunan teleportasi, membuatnya sangat nyaman untuk bepergian. Keluarga Murong dipimpin oleh Murong Zishui dan Murong Qingcheng. Su Jing, dipimpin oleh Dewa Naga Tiangong, dan Tetua Agung Dewa Naga Tiangong dan lainnya. Gelombang terakhir yang tiba adalah Permaisuri Xuan Yan King Xuan dan Yan Feng Feng. Semuanya keluar bersamaku. Ye Chen berjalan keluar dari aula pertemuan, Murong Qingcheng dan Su Jing mengikutinya, ekspresi mereka bersemangat, penuh harap, dan sedikit khawatir. Di alun-alun, Ye Chen menatap langit. Apakah dia akhirnya kembali? Xuan Hou menghela nafas ringan. Ye Chen sudah menjadi legenda di dunia roh sejati. Menurut sebuah legenda, bahkan orang dahulu pun jauh lebih rendah darinya, reputasinya sudah berada pada posisi yang sama dengan Kaisar kuno dan Kaisar Qitian, meskipun kedua orang ini memiliki prestasi yang lebih tinggi darinya. Tapi Ye Chen lebih muda dan lebih berbakat luar biasa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor 1 di zamannya. Pada tahun-tahun ini, bukan karena Permaisuri Xuan dan yang lainnya telah melewati jalan buntu, tetapi sayangnya, mereka selalu gagal. Yang terbaru adalah 3 tahun lalu, dan skala waktu itu sangat besar, banyak raja top seperti Xuan Hou, Su Jing, Murong Qingcheng, Dugu Jue, Tan Tai Mingyue, Raja Suejian, Raja Xingjian dan Su Huang berkumpul bersama 100. Tetapi skala musuh bahkan lebih besar, dan yang kuat melampaui Ye Chen setengah dari lebih dari 100 raja mati secara tragis di jalan buntu, yang dapat digambarkan sebagai korban yang berat. Mereka harus mengakui bahwa jika tidak ada kekuatan eksternal, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan dunia nyata dalam kehidupan ini, begitu musuh waspada, tidak mungkin memberi mereka kesempatan. Su Jing dan Murong Qingcheng juga melihat ke langit, menunggunya di dalam hati mereka. Dengan angin menderu dan kilat, sebuah kapal perang misterius dan kuat merobek ruang dan muncul di atas Sekte Pedang Jatuh. Di alun-alun, napas semua orang sepertinya berhenti, dan mata mereka tidak berkedip. Klik, pintu palka terbuka, dan satu orang melangkah keluar. Bukan Ye Chen. Itu adalah raksasa muda dengan rambut pirang dan pinggang raksasa. Ini adalah dunia roh sejati. Meskipun ruangnya sangat rapuh, ini cukup istimewa.
Yuan Hongsu berdiri di udara dan menghirup udara dunia nyata dalam-dalam. Sangat kuat, mata dan murid permaisuri Xuan, Murong Qingcheng dan Su Jing tiba-tiba menyusut. Begitu orang ini muncul, dia tampaknya menjadi pusat seluruh dunia. Bahkan ruang tidak dapat menahan napasnya, dan itu terus pecah dan bergerak. Surga keempat kehidupan dan kematian. Surga kelima, atau surga keenam. Kultivasi permaisuri Xuan saat ini berada di tingkat ketiga dari alam hidup dan mati. Di dunia roh sejati, tingkat ketiga dari alam hidup dan mati sudah mencapai puncaknya, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Penampilan Yuan Hong tidak membawa apa-apa baginya tapi kaget. Pihak lain seperti binatang buas di dunia. Hanya embusan nafas saja bisa memberi tekanan berat pada orang. Sulit membayangkan betapa mengerikan akibatnya jika lawan meledak dengan seluruh kekuatannya. Ini lebih menakutkan daripada surga keenam hidup dan mati. Su Jing menatap Yuan Hong dengan cermat. Sebagai monster, dia merasakan celah itu. Namun, dia samar-samar merasa bahwa pihak lain mungkin lebih menakutkan daripada Raja Iblis tingkat 6 dan Raja Jahat di alam hidup dan mati yang memblokir jalan buntu. Berapa kali lebih menakutkan, sulit untuk dibedakan, dan celahnya dalam kekuatan mutlak. Hehe, dunia yang indah. Zhang Yinyin, Sima Fei, Lu Wenji, Liu Di dan Raja Wanjian keluar satu demi satu. Keenam orang itu berdiri berdampingan, hembusan hinaan terhadap dunia dilepaskan dengan gila-gilaan. Karena mereka bukan dari dunia roh yang sebenarnya, nafas ini secara aktif disebarkan oleh dunia roh yang sebenarnya, seolah-olah ras asing muncul. Meskipun ribuan gunung dan sungai dipisahkan, aura tidak dapat disembunyikan, dan dalam sekejap, semua raja di seluruh benua roh sejati menjadi waspada, dan satu persatu mereka meninggalkan kebiasaan, dan mereka yang berhenti berlatih. Auranya terlalu menakutkan, bahkan lebih mengerikan dari aura ras alien saat itu. Aura ras asing luar biasa, jauh lebih agung dari aura ini, tetapi tingkat aura yang menakutkan saja bahkan tidak 1% dari aura ini. Yuan Hong yang tidak terkendali, Zhang Yinyin yang menawan, Sima Fei yang tegas, Lu Wenji yang tegas, Liu Di yang heroik, dan pemimpin tersembunyi dari Raja Panah Wan. Kemunculan keenam orang ini membuat gerhana matahari, dan seluruh dunia sepertinya itu telah menjadi ladang mereka, ada untuk keberadaan mereka, dan semuanya telah menjadi pelapis mereka. Bahkan formasi besar Sekte Pedang Luochen berhenti berfungsi. Siapakah orang-orang ini? Pada saat ini, Sekte Pedang Luochen merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh. Haha. Semuanya, lama tidak bertemu. Sebuah suara keluar, dan saat berikutnya, seorang pemuda berbaju biru keluar dari kapal perang dan berdiri di depan 6 Raja 10.000 panah. Penampilannya segera menekan 6-10.000 Raja Panah. Penindasan semacam ini tidak disengaja, tetapi alami. Perasaan yang diberikan kepada semua orang bukanlah tekanan, tetapi kehendak langit dan bumi, dan langit dan bumi tidak akan menekan semua orang. Itu Ye Chen, pendekar pedang nomor 1 di dunia roh sejati selama berabad-abad. Sovereign, Ye Chen, Chen Er. Penampilan Ye Chen meledakkan penonton, suasana menindas yang dibawa oleh 6 One Arrow Kings menghilang sepenuhnya, dan semua mata tertuju padanya. Ye Tianhao dan Shen Yuqing menangis dengan gembira. Setelah 10 tahun, mereka akhirnya melihat putra mereka. Saat ini, mereka sudah puas. Di antara begitu banyak tatapan, kedua tatapan itu adalah yang paling bersemangat dan lembut, yaitu tatapan Murong Qingcheng dan Su Jing. Mata Ye Chen bertemu dengan mereka, menyampaikan pikirannya. Merasakan kelembutan di mata Ye Chen, mata Murong Qingcheng menjadi semakin menawan, seterang mata air, dan mata Su Jing juga menunjukkan kelembutan yang tak terbatas. Berjalan ke alun-alun dalam satu langkah, tubuh pemikiran spiritual Ye Chen secara otomatis bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen meraih tangan Murong Qingcheng dan Su Jing. Kedua tangannya lembut, dan tangan Su Jing sedikit membeku. Segera tahan, rapat. Ayah ibu. Ye Chen memimpin mereka berdua ke Ye Tianhao dan Shen Yuqing. Baru kembali, Ye Tianhao dan Shen Yuqing menatap mereka bertiga sambil tersenyum. Melepaskan tangan keduanya, Ye Chen memeluk Ye Tianhao dan Shen Yuqing selama bertahun-tahun. Mereka semakin jarang berkumpul dan pergi lebih banyak, tetapi hubungan keluarga tidak akan pernah menjadi dingin karena jarak. Saudara laki-laki. Ye Xuanye berjalan sedikit. Ye Chen memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, orang-orang kecil telah tumbuh dan menjadi dewasa. Ketika dia pergi, Ye Xuanye baru berusia sekitar 20 tahun, dan sekarang dia berusia awal 30-an. Di antara orang biasa, dia sudah dewasa, dianggap setengah baya, tentu saja, basis kultivasi dari alam Linghai akhir. Biarlah mereka tetap menjaga penampilan awet muda. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ketika kamu kembali kali ini?
Ye Xiao menatap Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen sedikit tersenyum, ya, tapi aku akan membawamu bersamaku. Betulkah? Mata mereka menyala. Tentu saja benar. Kapan kakak berbohong padamu? Setelah itu, tatapan Ye Chen tertuju pada 4 murid utamanya, yang telah mencapai hasil yang luar biasa. Semuanya telah menembus ke alam hidup dan mati, terutama Leng Xinghan, yang telah mencapai puncak lapisan surgawi kedua dari alam hidup dan mati, sementara 3 lainnya berada di lapisan pertama alam hidup dan mati. Namun juga tidak terlepas dari bakat mereka. Oke, ya, saya sangat terkejut dengan entry Anda. Ye Chen memuji. Terima kasih, Guru, atas pujianmu. Keempatnya berbicara dengan hormat. Namun, kultivasi tidak berarti segalanya. Besok, aku akan menguji kekuatanmu. Ye Chen sangat jelas bahwa kurangnya pengalaman hidup dan mati berdampak besar pada seseorang. Di ranah yang sama, saya khawatir mereka sama sekali bukan tandingan Dugu Jue dan yang lainnya, ini latar belakangnya. Zhang Haoran juga telah menerobos ke alam hidup dan mati, di antara generasi murid yang sama dari Sekte Liu Yun. Bakat dan kecerdasan Zhang Haoran adalah yang kedua setelah Ye Chen, dan Ye Chen tidak terkejut dengan entry ini, sedangkan untuk Luo Hanshan dan Zhu Mei, mereka bahkan lebih buruk. Keduanya berada dalam kondisi puncak dari kondisi laut spiritual akhir, dan mereka baru saja memahami jalan kematian. Kamu pergi. Ini cukup lama. Luo Hanshan menghela nafas. 10 tahun tidak terlalu lama. Hidup kita baru saja dimulai. Ye Chen tidak berpikir bahwa Luo Hanshan tidak bisa menjadi raja alam hidup dan mati, itu hanya masalah waktu. Begitu dia menjadi raja alam hidup dan mati, harapan hidupnya setinggi 100.000 tahun, dibandingkan dengan 100.000 tahun, 10 tahun bahkan bukan pecahan. Benar, Lu Hanshan mengangguk. Yan senior, lama tidak bertemu. Ye Chen tahu bahwa aura permaisuri Xuan jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Serius berbicara, bakat dan pemahaman permaisuri Xuan tidak kalah dengan Dugu Jue, atau bahkan melampaui, tetapi dia telah belajar banyak. Dia tidak menempatkan semuanya energinya untuk meningkatkan kekuatannya, misalnya, dia mahir dalam detoksifikasi, formasi penyegelan, dan harapan, Del. Ini tampaknya tidak berpengaruh pada kekuatan, tetapi pada saat-saat kritis, mereka dapat membalikkan keadaan. Raja alam hidup dan mati memiliki umur 100.000 tahun pada tahap awal, kekuatan permaisuri Xuan akan terseret oleh gangguan, tetapi pada tahap selanjutnya, kekuatan komprehensifnya kemungkinan besar akan mencapai tingkat teratas. Cara misterius tidak peduli dengan kekuatan saat ini. Dunia luar seharusnya spektakuler, bukan? Xuan Hou bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata dunia luar sangat besar dan tidak terbatas. Ras manusia dan ras monster hidup di 4 domain bintang kehidupan. Setiap domain bintang kehidupan memiliki ribuan planet kehidupan. Populasi setiap planet, itu harus dihitung dalam ratusan miliar atau bahkan triliunan. Populasi beberapa planet bahkan 10 atau 100 kali lipat dari dunia nyata. Kemajuan, ribuan mil sehari. Ye Chen secara singkat berbicara tentang dunia luar. Benar saja, seperti yang saya bayangkan, dunia roh sejati hanyalah sebuah sudut, dan dunia luar lebih mengasyikkan. Mata permaisuri Xuan bersinar terang. Tuhan, apa itu? Yan Fengfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen menjelaskan di atas alam hidup dan mati, ada dewa sejati. Dewa sejati maha kuasa. Mereka dapat mengubah batu menjadi emas dan mengubah aturan, tetapi mereka tidak dapat benar-benar datang ke alam semesta dan langit berbintang, mereka dapat hanya sedikit mempengaruhi mereka. Ternyata masih ada dewa sejati, begitu kuat. Yan Fengfeng terpesona dengan apa yang didengarnya. Semuanya, ikuti aku ke aula pertemuan. Aku akan memberitahumu tentang dunia luar, dan kemudian kamu memutuskan apakah akan meninggalkan dunia nyata bersamaku dan pergi ke dunia luar. Ye Chen memimpin jalan ke ruang pertemuan. Kerumunan mengikuti. Berita kembalinya Ye Chen ke dunia roh nyata menyebar di antara raja-raja alam hidup dan mati dalam beberapa hari. Setelah menerima berita itu, banyak raja alam hidup dan mati segera bergegas ke Sekte Pedang Luo Chen di Zuoyu Selatan. Mereka ingin melihat situasi saat ini seberapa kuat Ye Chen, dan mendengarkan dia berbicara tentang dunia luar. Bagi mereka, dunia luar adalah misteri dan penuh keinginan. Ye Chen kembali. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari mata Chu Zongtian. Raja Roh Chu Zongtian, ini adalah gelar Raja Chu Zongtian. Di seluruh dunia roh sejati, kecuali kemampuan Dugu Jue dan Su Jing untuk mengalahkannya, tidak banyak orang lain yang dapat bersaing dengannya. Xuan Hou adalah satu, dan Raja Pedang Salju adalah satu, sangat sedikit, terutama munculnya sejumlah besar batu liar,
telah membuat banyak raja dari alam hidup dan mati meningkat pesat, dan Chu Zongtian adalah salah satunya. Kamu Chen. Du Gujue juga mendapat kabar kembalinya Ye Chen. Saat ini dia sangat merasakan rasa terlalu dingin di tempat yang tinggi. Meskipun Su Jing kuat, dia masih kalah dengan dia dalam hal pemahaman. Kultivasi pada bintang liar telah membuat teknik pedangnya mencapai titik menjadi tidak dapat diprediksi, kekuatannya jauh lebih kuat dari Ye Chen saat itu. Seperti Raja Jenius yang lebih lemah darinya di masa lalu, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Raja Pedang Dugu adalah gelar rajanya, dan itu juga mewakili kesepiannya. Desir. Dengan kilasan sosoknya, Du Gujue merobek ruang dan langsung menghilang di tempat. Mendidih. Seluruh lingkaran raja di dunia roh yang sebenarnya sedang mendidih. 1140.